Bro. Ini yang ini 276. Yang dipakai itu yang dipakai LAI. Kenapa? Masalahnya apa? Lo lah ya ini dia coachnya Abdome kontak X. Sabar dulu. Sabar dulu ya. Sabar dulu. Itu ada dua manuskrip yang ini manuskrip. Tidak, saya jawab. Anda diam dong. Gantian dong. Oke, jadi berarti itu ada dua. Berarti LAI nggak pakai. Berarti LAI nggak pakai Vatikanus ya? Bisa diam nggak sih Ardiansa? Ini gimana? Ya berarti kita simpulkan. Ya berarti LAI nggak pakai Vatikanus. Gimana? Coba kasih tahu saya gimana cara menjelaskan. Wah, banyak cerita. Kau jawab dulu. Ini kontradiksi nggak? Kontradiksi nggak ini? Ya, saya jawab. Boleh diam? Ya, silakan. Itu ada dua manuskrip yang berbeda. Oke, poinnya kan di situ. Nah, yang dipakai adalah manuskrip Greek itu bukan kontradiksi tapi perbedaan. Loh, ini Greek juga, ini kucluk, ini juga Greek. Ya coba dua nama manuskrip tadi mana? Coba tunjukin dua data. Ini Greek juga. Coba tunjukin dua nama manuskrip tadi Ardiansa. Loh, ini Vatikanus, ini juga Sinaiticus. Ayo. Yang dipakai yang mana? Kedua-duanya sama-sama abad keempat. Yang dipakai LAI yang mana? Sama mempunyai legalitasnya. Yang dipakai LAI yang mana? Iya, ya berarti LAI nggak pakai ini. Ini kontradiksi. Ini kontradiksi. Sekarang Oke, saya ikutin Bang Erwin, saya ikutin. Ya, yang dipakai LAI yang mana? Yang dipakai LAI yang kodeks Sinaiticus, Bro. Clear itu. Oke. Berarti LAI tidak menggunakan kodeks Vatikanus, betul? Oh, gantian saya nanya. Ayo. Lo betul nggak? Lo berarti LAI nggak menggunakan kodeks Vatikanus, betul nggak? Sudah kan? Lo enggak ini lo. Berarti kalau jawaban Anda, sabar. Berarti kalau jawaban Anda LAI menggunakan kodeks Sinaiticus, berarti kesimpulannya LAI tidak menggunakan kodeks Vatikanus, betul? Tidak keseluruhan. Dipilih-pilih. Lah coba di manuskrip berarti yang salah yang mana? Coba. Jadi ukuran benar salahnya di mana, Bro? Ukuran benar salahnya apa? Saya tanya ukuran benar salahnya manuskrip apa? Birmingham. Ayo. Enggak, coba tunjukkan. Ukuran benar salahnya apa? Ayo dong, Ardiansa. Saya udah jawab. Enggak bisa diskusi. Ukuran benar salahnya apa? Wah, ukuran benar salahnya apa, Bro? LAI menganggap LAI menggunakan Sinaiticus sebagai 276. Ukuran benar salahnya apa? Boleh saya ngomong? Iya, ukuran benar salahnya apa? Jawab. Iya, saya ngomong makanya Anda iya, silakan. Jawab itu dong. Ada dua manuskrip. Ya, terjadi perbedaan angka di sana yang dipakai. Yang salah yang mana? Yang salah yang mana? Sabar dulu, Islam. Islam ini ya. Aku ya yang salah yang mana? Nah, ini namanya kontradiksi nggak? Kontradiksi nggak ini? Kau berani nggak diskusi? Ya ini kontradiksi nggak? Jawab. Kontradiksi nggak? Nah, ayo. Kena kan? Kontradiksi nggak? Kontradiksi nggak? Yang satu 276, yang 176 kontradiksi nggak? Manuskrip yang 276 yang dipakai, sesimpel itu. Iya, kontradiksi nggak dengan yang 76? Itu perbedaan manuskrip yang dipakai yang 276. Lah iya, kontradiksi nggak? Ya perbedaan kontradiksi nggak namanya? Manuskrip Al-Quran ya. Enggak, kontradiksi nggak bisa jawab. Saya bisa jawab kontradiksi nggak? Kontradiksi nggak? Saya jawab sekali lagi, Anda diam. Ya. Ada Gurunda. Assalamualaikum Gurunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini loh Gurunda. Ini Gurunda. Di kisah para apostolos 2737. Tadi kau udah ngomong berapa menit? Di kisah para rasul 2737 ini. Ya, sabar. Di kisah para apostolos ini tertulisnya Gurunda. Sabar. Aku mau ngomong sama Gurunda dulu. Teman-teman perhatikan di bawah. Coba di dulu dong teman-teman. Izin yang moderator di dulu Bu Bevan ya. Sabar ya. Di lagi kalau ngomong. Ya, di sini Gurunda, jumlah kami semuanya yang di kapal itu 276 jiwa. Di sini tertulis 276 Gurunda. Nah, ini Diakosiai Abdome kontak X. Ternyata di Sinaiticus betul. Dia menggunakan Diakosiai Abdome kontak X. Tapi di Vatikanus Gurunda, di Vatikanus tertulisnya Os Abdome kontak X, artinya sekitar 76. Yang mana yang betul? 276 atau 76? Lanjut, gedein Gurunda host. Apaan? Waduh, kabur dia. Waduh, bocor. Lanjut Gurunda, apaan? Kalau berbicara mengenai kontradiksi, ini ada yang bisa diskusi nggak sih? Kenapa saya dikik? Saya jangan dikasih yang berat. Islam ada yang berani nggak sih? Jangan dikasih yang berat karena mereka itu
Karena mereka itu hanya sombong di mulut, tapi tidak relevan antara isi kepala dengan mulut. Jangan dikasih yang berat. Kayak gitu materinya Diskusi. sangat berat kali. Nah, coba kita tanya dulu. Saudara, nanya. saudara, di surga itu Tuhan ada berapa di surga? Kawan, di surga itu Tuhan ada berapa? Ini gimana mau jawab di mute terus Islam? Jangan di mute, jangan di mute. Islam Di ini surga. punya adab gak sih? Memang kayak ini loh, ngajak diskusi tapi di mute terus, Diki. Gimana? Ya, tema kita tadi di awal kita bahas nih tentang ayat-ayat kontradiksi di dalam kitab suci. Nah sekarang Ya. siapa nih pakai temer? Siapa? Ayo siapa? Pakai temer. Ah takut. Enggak, bukan gini. Loh takut. Ya gimana saya mau percaya sama kalian? Saya diam aja Enggak. Diki. Itu terlalu berat tadi, terlalu berat materinya itu terlalu berat. Ya udah ayo pakai temer. Kita Yang buktikan. ringan, Kita yang mana ringan, yang yang banyak kontradiksi? Ayo. Di dalam Mazmur Pakai temer, ayo. 18:32. Oh, nanya terus. Di dalam Mazmur 18:32. Zuma, tadi Ardiansa tidak bisa menjelaskan. Ini ya, Tuhan- mungkin kamu bisa menjelaskan. Tuhan Surah Nur, satu-satunya surah 24 ayat Allah. 7 bertentangan Ya, dengan itu surah An-Nisa adalah 142. satu-satunya Silakan Tuhan. jelaskan. Jadi Ayo dong, Mazmur 18:32, Allah Sekelas Zuma adalah loh, bertanya loh. satu-satunya Sekelas Zuma nggak bisa menjelaskan Tuhan loh. yang ada di langit, yang ada Ayo di silakan surga. coba jelaskan. Berdasarkan Mazmur 18:32. Tetapi di dalam kitabnya orang Kristen dari barat, Ayo. Di surga itu ada 3. Mana yang betul? 1 atau 3? Jawab. Oke. Di dalam Jadi saya satu kronologis ya, saya ceritakan ya. Kamu Yohanes bantuin 5, ini teman-temanmu 1 Zuma. Yohanes 5 nomor Nanya 7. mulu. Ada 3 yang bersaksi di surga. Di dalam kitabnya orang Yahudi, Mazmur 18:32, hanya 1 yang ada di surga. Mana yang betul? 1 apa Ini 3? bahas Jawab. apa? Kita bahas kontradiksi ayat. Ya kontradiksi kan. Satu Nah, iya, mengatakan kamu jawab satu itu Tuhan, Ardiansa tidak bisa menjawab yang tadi. satu Mana mengatakan tahu kamu 3 bisa Tuhan. menjawab cuma. Mana yang betul? Jawab surah Yang An-Nisa. sederhana aja. Di situ Sederhana Allah aja. menipu. Nih ya, saya Sederhana katakan saja. dulu nih. Mana tahu Zuma bisa membantu kalian menjawab Yang ya. sederhana saja, sederhana. Yang Coba. sederhana, nggak berani menjawab. Di surga dikatakan satu Tuhan. Ya, saya bukain Menurut datanya. Mazmur 18:32. Terus di dalam 1 Yohanes 5 nomor 7, di surga ada 3 Tuhan. Mana yang betul? 1 atau 3? Nah, jawab. Ya. Nih, coba Jawab. Juma, jawab ini sama teman-temanmu lu. Kasihan teman-temanmu dari tadi nggak bisa jawab. Ya. Nggak usah Di kemana-mana. sini. Nggak berani ditanya sekelas Juma. Bukan. Nanya Bukan. mulu. Bukan Kamu nggak dari berani tadi nanya ditanya. terus. Udah nanya tentang manuskrip, saya udah Bukan- jawab. bukan Sekarang giliran masalah saya tidak bertanya, kamu berani. berani ditanya nggak? Berani Bukan ditanya nggak kalau masalah Juma? tidak berani. Ini kalau Bukan- berbicara bukan mengenai berani, penyesal. tidak Dengar. Diam. Kalau berbicara mengenai data yang kamu bawa dalam Al-Quran surah An-Nisa itu bertaburan di dalam Bible. Tuhan itu penyesat, dan seterusnya. Contoh misalnya Bukan di itu dalam poinnya, Zuma. Sabar dulu. Contoh misalnya Yesaya 63:17. Ya Tuhan, mengapa engkau biarkan kami sesat? Berarti Tuhan itu sesat. Kemudian Kejadian 3 nomor 15. Aku akan mengadakan permusuhan. Berarti yang menciptakan permusuhan, kejahatan itu adalah Tuhan. Jadi nggak perlu, karena di dalam kitab yang kau gunakan juga itu bunyinya sama seperti itu. Nggak perlu. Sekarang Islam itu Tuhannya satu, Yahudi Tuhannya satu. Nah, terciduk di dalam kitabmu Tuhanmu 3. Itu yang penting kita bahas. Oke, 1 Yohanes Loh, 5 kau nggak nomor berani 7. ditanya. Sabar. 1 Ya, Yohanes gantian, dari tadi 5 kan nomor nyerocos 7. mulu. Ada Gantian 3 dong. yang bersaksi Aduh, di gantian, surga. Zuma. Mazmur Gantian. 18:32, satu-satunya Inilah Tuhan kalau yang Islam ada nggak di pakai surga. timer ya. Nah, Islam sekarang kalau silakan kau bahas. Tuhan itu satu. Ya, nge-mute, nge-kick. Tuhan Begini, itu satu Beginilah kualitas Zuma dan kawan-kawan. Tuhan Nge-mute, itu nge-kick. satu Ya, saya atau jelasin. 3? Zuma. Jawab. Nah, silakan. Tadi saya sudah ditanya oleh Ardiansa dan saya sudah menjawab. Sekarang boleh nggak saya bertanya?
Temanya apa ini? Kontradiksi kan? dalam Oke. ayat Tadi sudah dipaparkan kitab suci. kok, sudah dipaparkan. Kalau yang Dia kamu bertanya jelasin tadi, ini, Greg. Dia bertanya bukan kalau kamu tunjukkan Dia ini mengenai bertanya, penyesat dan Dia seterusnya, bertanya. Dia itu bertanya. juga ada di dalam kitab yang kamu rampok dari Yahudi. Dia bertanya. Sekarang boleh nggak saya bertanya? Yaudah, Siap nggak kamu silakan. ditanya? Ya, oke. Silakan. Ya, di sini dikatakan, ya saya baca ya. Ini Ya. Al-Qur'an dari Kemenak surah An-Nisa ya. Sesungguhnya orang-orang munafik hendak menipu Allah. Tetapi Allah lah yang menipu mereka. Terus Tetapi apabila mereka hendak berdiri untuk sholat, mereka melakukannya dengan malas. Ya, poin saya bukan tentang kenapa Allah menipu, bukan itu. Di sini Allah menipu, betul? Itu dulu. menipu Sebelum orang munafik, menipu orang betul, munafik. Allah menipu ya. Yes. Allah Yes. menipu di sini. Oke. Ya, Di surah terus? An-Nur, ya, di surah An-Nur, ya surah 24 ayat 7. Di sini dikatakan, dan sumpah yang kelima, laknat Allah akan menimpa jika dia termasuk orang-orang yang berdusta, betul? Yes, betul. Nah, di sini poinnya Allah melarang berdusta, betul? Iya, Tapi betul. Allah sendiri penipu. Nah, Kenapa sekarang- Allah menipu? Sama Oke. gantian. Bentar dulu. Oke. Kenapa Oke. Allah penipu tapi Oke. melarang penipu? Silakan. Oke. Nah, baik. Sekarang saya Silakan, tanya. datanya dong. Sekarang saya Datanya, tanya nih. Sekarang saya tanya. Jangan nanya mulu. Sabar. Ini rangkaian dari jawaban. Menurutmu Pakai data, orang munafik Zuma, itu jangan congol. orang munafik Data. itu orang benar atau orang yang salah? Orang munafik itu orang benar atau salah? Itu dulu. Tanya cuma, ayo dong. Jangan bikin malu dirimu dong. Ayo, Orang katamu. munafik itu orang benar atau salah? Itu dulu. Sekelas Juma aja nggak pakai. Kenapa orang ini? Al-Quran mengatakan, sabar. Al-Quran mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'adallahul munafiqina wal munafiqati wal Iya, tampilkan datanya, Juma. nara jahannam khalidina fiha. Allah mengancam, Allah menjanjikan orang-orang munafik. Terserah kamu mau penipu, ngomong apa, datanya pembohong. tampilkan. Bisa nggak kamu diam? Datanya, ayo. Bisa nggak kamu diam? Kalau jelasin pakai Al-Quran tinggal kau buka di situ. Al-Quran surah At-Taubah ayat 68. Tinggal kau buka. Allah menjanjikan mengancam orang-orang munafik, penipu, laki-laki maupun perempuan dan orang-orang kafir ke dalam neraka jahanam. paparkan dong datanya. Mereka kekal di dalamnya. Cukuplah Ayo, neraka paparkan itu datanya, bagi Juma. mereka. Allah melaknat mereka. Jadi orang-orang munafik itu memang dilaknat. Orang-orang kafir memang dilaknat. Silakan paparkan Nah, datamu. ketika kemudian Tuhan di dalam Bible Udah jangan banyak bacot. mengutuk, Mana datamu? melaknat, menipu, maka apakah boleh dikatakan Data yang saya maka apakah boleh dikatakan Tuhan itu pelaknat, Tuhan itu penipu? Ketika Tuhan menyesatkan kemudian di dalam datanya mana? Data ketika dikatakan di dalam Yesaya 63 nomor 17, ya Tuhan, mengapa engkau biarkan Ayo kami dong, data. sesat? Apakah boleh? Lah, yang disebut data itu kan yang sudah ada. Yesaya 63 nomor 17. kalau kamu Yesaya 63 nomor 17. Ya Tuhan, Yesaya. mengapa engkau biarkan kami sesat dari jalanmu? Nah, Tuhan yang menyesatkan, apakah boleh dikatakan Tuhan itu penyesat? Datanya Yesaya 63 nomor 17. Di dalam 1 Raja-Raja 22 nomor 23, Allah mengutus iblis kepada nabi-nabi. Datanya 1 Raja-Raja. ayo Datanya 1 Raja-Raja, datanya 1. jangan Ini kalau sudah kebongkar kebohongannya kayak gini. Kalau sudah kebongkar ini
Begini dia, orang Kristen itu gitu. Udah kebongkar, begini caranya mengganggu. Kan Anda bertanya, saya menjelaskan. Anda minta data, saya sudah sebutkan. Saya ini guru. Murid-murid saya paham. Kalau saya sudah menyebutkan data, maka murid saya tinggal baca. 1 Raja-Raja 22 nomor 23. Tuhan mengutus iblis. Bolehkah kemudian saya mengatakan bahwa Tuhan itu adalah raja iblis karena dia mengutus iblis? Bolehkah? Tuhan menyesatkan manusia. Yesaya 63 nomor 17. Bolehkah saya katakan bahwa Tuhan itu penyesat? Silakan. Oke. Kemudian Matius 17 nomor 8. Celakalah bagi dunia dengan segala kesalahannya. Sebab kesalahan itu adalah harus ada. Apakah boleh saya katakan bahwa Tuhan itu maha salah? Kan begitu. Sedangkan di dalam Al-Quran yang engkau pertanyakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menerangkan. Al-Quran surah At-Taubah ayat 68. Apa kata Allah di sana? Wa'adallahul munafiqina wal munafiqati wal kuffara. Itu data. Nara jahannam khalidina fiha hiya hasbuhum wala'anahumullah walahum azabun muqim. Itu data namanya. Itu data. Al-Quran surah At-Taubah ayat 68. Allah menjanjikan orang-orang munafik laki-laki dan perempuan. Kenapa orang-orang munafik ini dijanjikan neraka? Karena mereka menipu. Mereka sholat, tetapi sholatnya itu hanya menipu orang biar dianggap alim, biar dianggap kemudian dia itu ahli ibadah. Tapi sebenarnya dia hanya ingin menipu Allah. Hanya ingin kemudian mencari sensasi, mencari kemudian jempol dari orang, karena dia dianggap beriman. Orang seperti ini itu penipu, maka Allah membolak-balikkan kejahatan mereka. Datanya At-Taubah ayat 68. Nah sekarang saya bertanya. Sekarang saya balik bertanya. Gak usah terlalu berat. Ya. 1 Raja-Raja 22 nomor 23. Tuhan mengutus iblis kepada nabi-nabi sehingga nabi-nabi itu tersesat. Pertanyaan saya, dengan narasi yang kamu bangun, ketika Tuhan mengutus iblis, apakah Tuhan itu raja iblis? Jawab. Ya. Jawab. Anda diam ya. Jadi ini ya teman-teman, sekelas katanya gurunda mereka ditanya nggak menjawab pasti. Oh ya pasti tunggu menjawab. dong. Pasti nggak menjawab. Nggak berani saya ngomong. Pasti nggak menjawab. Karena saya sudah menjawab. Pasti kamu nggak mau menjawab. Ayat Quran yang kau buka mana? Coba. Jadi sekelas Zuma. 1 Raja-Raja. Sabar dong, gantian Zuma. Enggak. Penipu kayak kamu nggak bisa dikasih kesempatan. Gantian. Enggak berani kamu berdiskusi. Penipu. Bukan tidak berani berdiskusi. Saya sudah menjawab kok. Orang semua tahu kok saya sudah menjawab. Bagaimana Al-Quran saya uraikan, bagaimana Bible saya uraikan, saya sudah jawab kok. Anda minta data, saya sudah sebut kok datanya. Ya sudah. Tinggal otakmu aja tuh yang harus berfungsi, jangan kayak babi, kan gitu. Nah sekarang saya balik bertanya samamu. Sekarang giliran saya bertanya samamu. 1 Raja-Raja 22 nomor 23. Karena itu sesungguhnya Tuhan telah menaruh roh iblis ke dalam mulut semua nabimu. Sebab Tuhan telah menetapkan untuk menimpakan malapetaka kepadamu. Pertanyaan saya, ketika Tuhan kemudian menaruh, menyimpan, mengutus iblis kepada nabi-nabi, boleh enggak Tuhan kau itu disebut Raja Iblis? Jawab. Jadi sekelas Zuma teman-teman ya. Jadi sekelas Oten yang mengaku penyembah roh, yang menyembah roh ini tidak mampu menjawab. Gantian ngomongnya ini gimana? Tapi kamu tidak menjawab. Wehe penyembah setan, kamu tidak menjawab. Tidak akan saya diam kalau Anda hanya menyesatkan. Tidak akan diam saya. Tidak akan diam saya. Tidak akan diam. Nah, sekarang kamu jawab. Ya. 1 Raja-Raja. 1 Raja-Raja 22 nomor 23.
Jadi sekelas Juma ketika ditanya Al-Qur'annya, nggak ada data keluar sedikit pun. Teman-teman saksikan di bawah. Nah, cobalah setan ini cobalah setan ini coba lihat. At-Taubah ayat 68 sudah kujelaskan, dia bilang tiada data. Cobalah kalau keturunan setan begini. Keturunan setan, penyembah setan begini, coba lihat. Ini setan ini yang kita hadapi, ini iblis. Kita lagi puasa, Ini penyembah. tapi si penyembah setan ini mencoba untuk menipu kita. Al-Quran surah At-Taubah ayat 68 sudah saya jelaskan. Bahkan saya lengkapi dengan data-data Bible. Dibilang saya tidak menjawab. Kenapa demikian? Karena orang ini penyembah setan. Dia utusan setan. Jadi At-Taubah ini ya, 68 ya. Katanya saya tidak membuka, tidak menjelaskan data. Coba. Jadi orang seperti ini jelas adalah penyembah setan, penipu, pembohong. Oke? Penipu Allah. Sekarang saya tanya. 1 Raja-Raja 22 nomor 23. Tuhan mengutus iblis. Pertanyaan saya, apakah Tuhanmu Raja Iblis? Jawab. 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 Jawab dulu. Apakah Tuhanmu Raja Iblis karena telah menyesatkan nabi-nabi, telah menipu nabi-nabi? Jawab. Lah dalilnya kan sudah jelas. Dalil yang kau baca itu orang munafik. Itu orang munafik. Ini sekarang nabi. Ini nabi loh, nabi. Di dalam 1 Raja-Raja 22 23 nabi loh, bukan orang munafik loh. Kalau yang Anda baca dalam Al-Qur'an surah An-Nisa itu munafik, orang munafik, pembohong, penipu, wajar, ditipu, wajar. Ini nabi. 1 Raja-Raja 22 nomor 23, nabi loh. Nabi diutus roh setan ke dalam mulutnya. Nabi loh. Nabi itu orang benar, nabi itu orang baik, nabi itu orang soleh. Kenapa dikirim kepada mereka kemudian iblis untuk menipu? Nabi diutus iblis kepadanya untuk menipu. Sekarang kalau orang munafik diutus iblis kepada dia karena mereka penipu, wajar. Coba penipu siapa namanya penipu di surah An-Nisa? Jawab sekarang dong. namanya penipu. Oke. Jawab. Di dalam Al-Quran sudah dijelaskan kemudian. Dua penipu siapa? Di situ Allah kemudian menipu orang yang menipu, orang penipu, penyesat, disesatkan oleh Allah, wajar. Pembohong kemudian mereka hidup dalam kehubungannya, wajar. Pencuri hidup dalam keadaannya pencuri, wajar. Ini Tuhan di dalam 1 Raja-Raja 22 nomor 23 seorang nabi loh, orang bener loh. Kenapa jadi penipu? Ayo. Penipunya Allah betul? Nah, sekarang mengutus iblis ke nabi-nabi adalah Tuhanmu, betul? Betul? Penipunya Allah betul? Betul nggak? Betul nggak? Jawab dong. Benar nggak? Ya, mengutus setan kepada nabi-nabi itu setan, betul? Saya tanya. Betul? Ya, mengutus setan kepada nabi-nabi itu setan, betul? Nah, sudah tinggalkan orang kayak gini, nggak mau belajar dia, teman-teman, dan lemparkan aja. Ya ngapain saya belajar, kamu nggak ada ilmu? Ya, silakan Anda ke neraka jahanam. Tidak ada juga yang mau mengajak kamu ke surga. 1 Raja-Raja 22 23. Tuhan mengutus setan ke nabi-nabi. Kenapa utus setan ke nabi? Utus setan itu ke orang munafik. Utus setan itu kepada penipu. Ini utus setan ke nabi. Ya, lucu kan? Yesaya 45 nomor 7. Tuhan menciptakan iblis. 1 Samuel 18:20. Roh setan berasal dari Tuhan. Yesaya 63 nomor 17. Tuhan menyesatkan. Nah, kalau pertanyaan seperti itu sederhana, cuman orang ini ingin menyerang, tapi pertahanannya bolong. Susah itu.
Susah kau hadapi umat Islam, susah. Pertahananmu bolong deh. Ibarat kamu itu pakai jilbab, rapi di muka, rambut tidak kelihatan, tapi dari pusat ke bawah nggak pakai kain. Susah kau deh, susah. Ya, masih banyak data-data di dalam Bibelmu itu. Bahkan di Perjanjian Baru, Matius 17 misalnya nomor 8, celakalah bagi dunia. Siapa yang membuat dunia celaka? Ayo. Kesalahan memang harus ada. Siapa yang mengharuskan kesalahan itu ada? Ayo. Jadi kalau data-data kayak begitu mah banyak di Bibelmu. Sedangkan yang Anda bawa Al-Quran surah An-Nisa, penipu, ditipu, ya wajar. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Karena mereka kemudian melakukan tipu daya, maka Allah membalas kejahatan mereka. Contoh, kalian menipu Allah dengan mengatakan Allah inkarnasi menjadi manusia. Kalian menipu, itu namanya. Kalian menipu. Anda mengatakan Maria melahirkan Tuhan, itu menipu namanya. Maka karena Anda sudah menipu demikian, maka sampai selama-lamanya congor Anda akan congor Anda akan selalu mengatakan manusia itu adalah Tuhan, Maria melahirkan Tuhan, yang mati digantung di atas pohon itu adalah Tuhan, yang keluar dari kubur itu adalah Tuhan. Kenapa demikian? Karena kamu hendak menipu, maka Allah membalas kalian. Allah membalas kalian dengan pola tipuan kalian sendiri. Begitu ya teman-teman. Sedangkan kami di dalam Al-Quran sudah sangat jelas sekali bagaimana kemudian Allah ya marah kepada orang-orang yang melakukan tipuan. Itu jelas itu di dalam kitab kami. Oke. Kenapa ini? Kenapa kawan? Starboy, suaramu itu gak jelas. Kenapa Starboy. kawan? Ente kenapa kawan? Iya, kenapa kawan? Kamu kenapa? Keselak apa? Keselak paha babi gitu? Gurunda, kemana sih Magen tadi? Siapa tadi? Bevan. Udah kukirim ke neraka, Dek. Nggak bisa diskusi ya, Bevan ya? Nggak bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dia hanya bisa menyerang, tapi tangkisannya, pertahanannya lemah, rapuh dia. Oh, selamat sore teman-teman. Iya. Boleh saya Sore. bertanya? Boleh. Kenapa Singapura, Malaysia, Brunei 1 Hijriah tanggal 2, Indonesia tanggal 1, dan ada beberapa lain lagi yang berlakukan pada tanggal 30. Kenapa semua berbeda? Dasarnya apa bisa berbeda? Apa ini? Ini bahasa apa ini? 1 Hijriah kenapa ada yang dilakukan tanggal 2, tanggal 1, tanggal 30? 1 Hijriah sih. Malaysia, Brunei, dan Singapura berada pada tanggal 2, mengapa Indonesia tanggal 1, dan ada beberapa Satu yang Ramadan berada pada tanggal 30. Kok 1 Hijriah? Kok 1 Hijriah? Mengapa melaksanakan bulan puasa Ramadan semua jatuh pada tanggal yang berbeda? Berarti palsu ya. Ini namanya pagan, dewa bulan ya. Asli gitu. parah nih. Ini dewa bulan ini, asoy dewa bulan. Dewa bulan ya. Malaysia, Brunei, dan Singapura melaksanakan bulan puasa pada tanggal 2 buka. Kenapa Indonesia tanggal 1 dan beberapa aliran mengapa ada yang sudah tanggal 30? Botol. Mencret. Maksudnya mencret apa? Pagan. Kok pagan? Teman-teman ini yang pagan ini, dewa bulan ini. Ini cerita dewa bulan ceritanya. Oh, dewa bulan. Coba terangkan ke kita apa itu dewa bulan. Udah kabur. Penyembah biji sakar udah kabur.
Saya sih pingin diskusinya itu yang ilmiah, yang elegan, ya, yang bermanfaat gitu. Misalnya para nabi mengajarkan Tuhan itu satu hakikat, satu entitas absolut tunggal. Kenapa Kristen malah 3? Itu loh. Dari mana Kristen mendapatkan Tuhan itu memiliki 3 entitas? Itu ilmunya dari mana? Dari Paulus kah? Dari Yesus kah? Dari Musa kah? Atau dari gereja? Itu loh. Ada nggak Kristen yang bisa diskusi dengan baik-baik? Jangan kayak tadi. Ada dong. Oh ya. Oke. Tuhan itu berapa kawan? 1 kan ya? 1 dong. Nah 1. Yang 1 itu namanya siapa? Tuhan dong. Iya Tuhan, betul. Kita berbicara Tuhan ini, bukan makhluk. Nah Tuhan Anda katakan Tuhan itu 1. Tuhan yang 1 itu Anda sebut apa? Esa dong. Ya, yang Anda sebut Esa itu 1 dong. siapa? Yang Anda sebut 1 itu siapa? Tuhan dong. Yang Anda sebut Tuhan itu namanya siapa? Ya Tuhan dong. Kok Tuhan punya nama? Emang Tuhan kayak kau punya nama? Iya, nama Tuhanmu siapa? Tuhan Yesus dong. Tuhan Yesus. Di mana Tuhan Yesus kemudian? dong. Iya, oke. Kita sudah tahu. Udah tahu. Tuhan Anda adalah Yesus, kan gitu. Iya. Yesus itu Esa atau gimana? Yesus itu Tuhan. Dia Esa enggak? Yesus itu dong. Yesus itu Esa enggak? Yesus itu. Yesus itu Tuhan. Iya enggak, saya tanya. Yesus itu Esa tidak? Yesus itu Tuhan. Jangan itu Yesus itu Esa itu Yesus apa sih? Benar sih. Cuma kita kan berbicara mengenai Tuhan itu 1. iya. Nah, Yesus itu Esa tidak? Yesus itu Tuhan. Jangan Yesus itu Esa. Yesus itu Tuhan tidak. Yesus Saya Tuhan. tidak tanya Yesus itu kucing atau Tuhan. Yang saya tanya Yesus itu Esa tidak? Udahlah. Hah? Turun aja lah. Yesus itu Ya, kucing. turun. Gimana sih? Gimana sih? Saya kan Gimana tanya sih? Yesus itu Pertanyaanmu ya kayak Tuhan. pertanyaan bodoh. Lu pertanyaan bodoh cuma. Yesus itu manusia atau domba? Yesus itu Tuhan. Juga bilang Yesus itu Tuhan atau domba? Tuhan. Bukan domba. Tuhan dong. Bukan domba, bukan. Bukan. Berarti yang dikatakan dalam Yohanes 1 nomor Anak domba 29 lah. inilah anak domba itu siapa? Yesus dong. Iya, berarti dia domba kan? Bukan, nggak bisa artinya langsung disambung-sambungin kayak begitu. Yohanes 1:29 inilah anak domba. Anak domba atau Tuhan sih yang mana yang betul? Capek. Udah. Yuk, capek. Begitu Capek. begitu aja, begitu. Ya aja itu karena pertanyaanmu. agamamu, kan agamamu. Yesus Tuhan, Yesus itu Yesus Tuhan. Nah, Yesus Esa dikatakan juga. dalam Yohanes 1:29 anak domba. Yang mana yang betul, Tuhan atau anak domba? Kok nangis? Ini nangis dia. Cuma jangan begitu Yesus lah. itu anak domba Bulan puasa atau kau. Tuhan. Ini Kau pertanyaan Yesus serius loh. Ini pertanyaan serius. Sudahlah, Ini nggak usah pertanyaan kau tanya. serius. Kau lebih pintar dari aku. Udah. Aku cuma gitu. mau bilang. Ini bulan puasa cuma. Nah, terus kalau bulan puasa kenapa? Tidak boleh mewaraskan Hujat-hujat orang sakit sama- gitu. Mewaraskan Apakah ada orang sakit. larangan? Kau siapa? Apakah Kapasitasmu ada apa? Kau larangan sembuhkan orang sakit. mewaraskan orang Cuma, sakit? Kau emang dokter. Kau Ya, security kan? saya Islam. Kau security ya? Saya security, betul. Ya terus kau Kenapa? kau menyembuhkan orang sakit di bulan suci Iya Ramadan ini. Kau hujat-hujat iyalah. agama orang, kau Sekarang buka orang, kau hujat kita agama buktikan. orang lain. Maria melahirkan Tuhan atau melahirkan manusia? Bukan, nggak usah nanya, kau udah tahu. itu Kau buktikan. ahli, kau udah di atas dari atas. Saya Kau udah ahli di atas. untuk menyembuhkan Kau ahli. orang sakit. Kau ahli menghujat. Saya dokter untuk menyembuhkan orang sakit kayak Kau Anda. security. Maria melahirkan Sakit dari manusia mana? atau melahirkan Tuhan? Jawab.
Juma, kau lebih pintar dari aku. Kau lebih pintar dari aku gocek-gocek. Sekarang saya tanya, Maria melahirkan Tuhan atau melahirkan manusia? Jawab. Sudahlah, aku cuma mau bilang ini kan bulan puasa ini. Nggak bisa jawab. Justru karena bulan puasa inilah saya mencari pahala besar. Saya mencari pahala besar untuk mewaraskan orang sedeng. Sedeng, kau bukan dokter. Kau menyembuhkan. Saya bukan dokter, tapi mampu saya menyembuhkan. Sudah ratusan orang sedeng saya sembuhkan. Alhamdulillah, masya Allah. Nah sekarang kita terapi awal dulu. Maria melahirkan manusia atau melahirkan Tuhan? Coba kau jawab. Nah, perlu itu dijawab pertanyaan-pertanyaan itu. Masih sakit berarti kau. Loh, masih perlu. Kau masih perlu. Masya Allah, cuma ini bulan suci Ramadan. Iya makanya saya harus cari pahala banyak. Caranya mencari pahala banyak itu mewaraskan orang sedeng kayak ente. Berapa itu orang-orang di TikTok ini? Sekarang pertanyaan saya, Maria melahirkan Tuhan, Maria melahirkan Tuhan atau melahirkan manusia? Jawab. Terapi awal ini. Spiritual hujatan sama ini terapi awal. Kok terapi awal? Jangan. Ini bulan suci Ramadan juga. Ini terapi awal. Nggak usah nanya, aku nggak perlu. Maria melahirkan Tuhan ilmuanku jauh. atau melahirkan manusia? Jawab. Cuma Masya Allah, ini bulan suci Ramadan. Kau justru karena itu kau cerita Al-Quranul Karim kemudian menjelaskan yang baik, yang lahir dari seorang wanita perawan itu adalah manusia. Jatuh. Di dalam Al-Quran diterangkan bahwa yang lahir nggak perlu tahu. Kau yang lahir tanpa ayah itu adalah manusia. Li'ahaba laki gulaman zakiya. Yang lahir dari seorang perawan itu adalah manusia. Nah, saya balik sama kamu. Di dalam agamamu juga ada yang lahir dari perawan. Pertanyaan saya, yang lahir dari perawan Maria itu Tuhan atau manusia? Jawab. Biarkan kekristenan berjalan dengan apa adanya. Kau nggak perlu kayak gitu-gitu. Kau jangan tuh. Kok nggak jawab? Saya ulang. Nggak penting. Saya ulang. Narasi-narasi nggak penting buat aku. Perawan melahirkan manusia aja cuma li'ahaba laki gulaman zakiya. Nah sekarang saya tanya, di dalam Bible Maria perawan melahirkan Tuhan baik, melakukan atau melahirkan manusia? Jawab. Sudah biarin Tuhan Kristen dengan Tuhannya. Lahir manusia atau Tuhan? Lahir manusia itu. Di bulan suci Ramadan umat Islam harus apa? Umat Islam harus memperbanyak pahala. Ini saya sedang mengejar pahala ini. Mengejar pahala dari studi orang sakit sedeng. Di bawah aku, Masya Allah. Ya makanya saya tanya, cobalah untuk jujur. Maria melahirkan Tuhan atau melahirkan manusia? Mau kau bawa kemana ini bangsa Indonesia ini cuma? Loh, mencerdaskan anak bangsa itu kan kau menghujat amanat sembahan orang lain. Amanat negara kita ini adalah mencerdaskan anak bangsa. Saya sedang membantu negara untuk mencerdaskan anak bangsa. Orang lain. Kok saya menghujat? Saya bertanya. Saya tidak menghujat. Saya bertanya, yang lahir dari perawan Maria itu Tuhan atau manusia? Aduh, pertanyaan-pertanyaan seperti itu kau ajarin ini berapa? 2.000 orang ini. 3.000 kak. Cuma naik dia hujat-hujat sembahan orang lain. Kok jadi saya penghujat ya? Dari saya bertanya. Saya ikutin kau dari tadi juga. Justru agama kalian lah yang menghujat Tuhannya Yahudi dan menghujat Tuhannya Islam. Tuhannya Islam disebut jadi manusia. Yang mana? Tuhannya Yahudi disebut sebagai manusia jadi manusia. Kalian punya agama itulah yang menghina. Pertanyaan itu isinya macam-macam. Coba kau baca Kolose. Coba kau baca Filipi 2 nomor 6. Allah mengosongkan dirinya. Kau tidak mempertahankan kemudian, melainkan mengosongkan dirinya. Lalu Allah mengambil rupa manusia. Itu menghina Tuhan kami.
Menghina apa? Sekarang supaya Menghina kalian itu apa? bisa waras, supaya kalian bisa waras. Saya Izin Bang Suma, izin Bang Suma, izin Bang Saya Suma. minta Ya, tolong. silakan. Saya rasa cukup ya set ya. Kita cari yang lebih berilmu lagi lah. Loh, Ya. Iya, betul. saya betul. berilmu, saya nggak mau oke, Nah, berilmu. saya. Sekarang dia berilmu. Nah. Pas giliran tahu dia mau diturunkan, dia ngaku berilmu. Ya, selamat sore ya. Ya, Cak Giovanni. Selamat sore. Selamat sore ya, Cak Giovanni. Oke. Selamat sore Sobirin. Selamat sore Bang. Selamat sore Bang Oke. Suma. Iya, Kristen ya, Pak ya. Kristen. Ya, oke, Sore, silakan kalau mau diskusi. Ini saya bisa bicara nih. Boleh, Bang. Bang Zuma, izin saya mau Siap. bertanya Bang Zuma. Silakan, Bang. Di dalam pengajaran Islam. di Injil Bang, Injil dulu Bang, Injil. Oh, ya. iya, silakan. Disampaikan kan bahwa manusia itu, kata Yesus kan harus mengasihi Allahnya dan mengasihi manusia yang sama. Siap. Kalau Iya. perspektif atau bukan perspektif ya, beberapa stigma mengatakan kan bahwa Islam ini agama perang kan gitu, selalu stigma seperti itu. Nah, maksud saya Bang, saya mau bertanya, di dalam Al-Quran sendiri apakah ada dalilnya yang mengatakan memang bahwa kita tuh harus mengasihi sama manusia, itu di mana Bang? Di dalam Al-Quran. Iya Bang, yang jelas mengatakan itu Bang. Oke, baik. Jadi Islam itu agama yang mengajarkan keselamatan. Namanya saja Islam, Bang. Islam itu artinya selamat. Dari namanya saja udah kelihatan tuh. Nah, bagaimana kemudian Islam itu mengajarkan keselamatan? Sorry Bang, bukan keselamatan, saling mengasihi sesama manusia itu mana Bang? Ada nggak Bang? Ada. Di mana Bang? Kalau di dalam ajaran agama Islam itu jelas sekali. Ajaran kasih di Islam itu banyak. Misalnya di dalam Al-Quranul Karim, Al-Ma'idah ayat 32 misalnya. Bentar Bang, Apa yang buka dulu Bang ya? Saya buka dulu Bang. Ya, silakan. Al-Maidah berapa Bang? Al-Ma'idah ayat 32. Oke, silakan Bang. Coba penjelasan Abang apa, saya udah buka ini. Oke. Di situ diterangkan kemudian, barang siapa membunuh seseorang bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia membunuh semua manusia. Barang siapa memelihara kehidupan satu manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian jelas menerangkan di dalam Al-Qur'an diterangkan dia diutus untuk kasih sayang kepada alam semesta. Jadi jelas bahwasanya ketika diterangkan rahmatan lil alamin, Nabi Muhammad diutus, Islam diutus untuk mengajarkan kasih sayang kepada alam semesta. Itu Bang, Islam itu jelas itu prinsipnya. Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 107. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Surat berapa Itu Bang? Al-Quran. Al-Anbiya berapa Bang? Saya Al-Anbiya ayat 107. Silakan Anda buka. Ya, Ya. Al-Anbiya itu surat berapa ya Bang? Maaf Bang. Al-Anbiya itu surah berapa teman-teman? Ada yang tahu nggak? Saya lagi cari juga Bang. Al-Anbiya. Iya. Al-Anbiya ayat 107. Itu surah berapa itu kawan-kawan? Al-Anbiya 107 ya Bang ya. Iya. Yang tadi yang Abang kasih itu gini Bang, sorry Bang ya, maksudnya kalau di dalam tadi di Injil Matius 22 ayat 37 dan 38 39 itu kan jelas Yesus mengatakan hukum yang terutama dan yang pertama dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihanilah sesama manusia. Jadi ada perintah langsung Bang kepada orang pengikut Kristus yang disebut Kristen itu untuk saling mengasihi sesama manusia.
seperti dirimu sendiri. Itu kan perintah langsung. Tadi kalau abang sampaikan itu ambigu masih bang. Maksud saya Ambigu ya. ya, maksud saya yang straight to the point seperti apa yang dikatakan Yesus ini yang ada di dalam Islam gitu loh bang. Oke, baik. Jadi Allah itu berfirman misalnya kepada Muhammad, suruh orang Islam itu untuk saling mengasihi sesama manusia, bukan hanya sesama Islam gitu bang. Oke, baik. Dalam Al-Quran dijelaskan kemudian Al-Jasiyah ayat 14, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kullil ladzina amanu yaghfiru lil ladzina la yarjuna ayyamallah liyajziya qauman bima kanu yaksibun. Katakanlah wahai Nabi Muhammad kepada orang-orang yang beriman, hendaklah mereka mengasihi, memaafkan orang-orang yang tidak beriman, yang tidak takut akan hari-hari di mana Allah membalas kejahatan. Karena Allah akan membalas suatu kaum sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Itu jelas itu. Itu di Kemudian mana, bang? Sebentar bang. Al-Jasiyah ayat 14. Al-Jasiyah itu surat berapa ya? Nah, inilah. Iya. Oh Al-Jasiyah, oke. Nomor berapa bang? Oke. Ayat 14. Kemudian dalam Al-Quran Orang-orang hendaklah mereka memaafkan orang-orang yang tidak takut akan hari-hari Allah. ya, Karena dia akan membalas. Maksudnya di sini memaafkan bang, bukan mengasihi bang. ya memaafkan itu bukan mengasihi ya. Ya kan maksudnya begini loh bang, artinya memaafkan itu kan mengasihi itu kan artinya luas bang. Kalau memaafkan itu kan jelas ada yang salah kita memaafkan kan gitu bang. Makanya saya bilang ini masih debatable gitu loh bang, ambigu bang. Oke, baik. Kemudian dalam Al-Qur'anul Karim dijelaskan juga ya di dalam Al-Qur'an surah Asy-Syura ayat 40. Di sana dikatakan wa jazaa'us sayyi'ah, balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal. Tetapi barang siapa memaafkan dan berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat, maka pahalanya dari Allah. Tuh, jelas itu. Terus dikatakan lagi di ayat 43. Hal memaafkan lagi loh itu bang. Maksudnya saya ini kan gimana bang ya? Apa yang Begini. gitu, bang, Begini. Saya ingin bertanya kepada saudara, ketika ada orang yang menampar Anda, bisakah Anda mengasihi dia tanpa memaafkan? Kutanya dulu. Bisa bang. Jadi bagaimana caranya? Berarti Anda jadinya Anda jadi orang munafik. Saudara, berarti Anda jadi orang munafik. Bisa bang. Bagaimana Anda mengasihi? Tunggu, sabar. Bagaimana Anda mengatakan Anda mengasihi pelaku kejahatan kalau Anda tidak maafkan? Maafkan, betul. Yang abang bilang maksud saya maafkan. Begitu. Ya, betul, tapi maksudnya itu Al-Quran. Jadi Anda memaknai Al-Quran hanya dengan kata kasih. Oke, sedangkan sabar dulu. Saya menjelaskan dulu. Ketika Al-Quran mengatakan walaman sabara wa ghafara inna zalika lamin azmil umur, Allah mengatakan barang siapa bersabar dan memaafkan. Coba, memaafkan itu berarti dari hati. Kalau Anda mengatakan kenapa memaafkan, harus mengasihi. Kalau Anda mengasihi tanpa memaafkan, itu munafik namanya. Orang kalau sudah memaafkan, saudara, orang kalau sudah memaafkan itu bentuk kasih sayang. Anda ditampar, ketepak, Anda memaafkan orang itu. Apa yang terjadi? Anda rangkul, Anda kasihi, Anda sayangi. Itu baru betul. Kalau mengasihi tanpa memaafkan, apa namanya? Munafik. Oke, boleh. Anda mesti dendam, masih benci. Nah, sama contoh misalnya, Anda memaafkan kesalahan seseorang, tapi Anda masih mengadu ke polisi, itu namanya munafik. Memang sudah dimaafkan, tapi hukum tetap berjalan, itu munafik namanya. Yang dikatakan memaafkan pasti mengasihi. Mengasihi sudah belum tentu memaafkan kalau itu yang Anda jadikan sandaran. Coba silakan Anda terangkan, apa itu mengasihi? Jadi gini bang, mengasihi kalau saya bilang itu bentuknya cukup luas ya bang ya. Artinya di dalamnya seperti yang abang bilang ada memaafkan. Ya, bagaimana caranya? Coba sabar. Langsung ke poinnya. Sebentar dulu lah bang. Langsung ke poinnya boleh kan? Bagaimana Anda bisa mengasihi seseorang kalau Anda tidak memaafkan? Coba.
Ya, sebentar dulu Bang Juma. Saya silakan. menjelaskan, memaparkan dulu. Tadi kan Abang bicara saya diam. Mana ada diam? Ya, ada kan saya. Mana ada diam? Tadi Bang. Enggak, Anda ngomong terus kok. Silakan. Oke, saya bicara Bang ya. Mengasihi itu kan banyak saya bilang itu adalah tindakan umum Bang. Artinya di dalamnya ada memaafkan, ada perbuatan melakukan action ya, ada berbuat proaktif, ada memaafkan, ada juga melakukan kebaikan, ada juga melakukan tindakan preventif, peringatan dan lain sebagainya. Kira-kira dalam makna, dalam kata kasih itu begitu Bang. Jadi kalau Abang bilang tadi memaafkan itu adalah bentuk mengasihi, salah satunya Bang. Tetapi yang secara tegas di dalam, kalau tadi di dalam Matius 22 ayat 39 itu kan secara tegas Yesus itu mengatakan itu perintah langsung dari Yesus yang diberikan kepada pengikutnya. Gitu. Nah, sekarang perintah langsung yang memang bukan hanya sekedar memaafkan Bang, tapi juga memberikan, berbuat kebaikan atau mengasihi itu dalam arti itu tadi Bang, kepada Ngomong apa ente ini? Belepotan Anda sesama ngomong. manusia gitu Bang. Anda berbuat baik tanpa memaafkan bisa nggak? Bisa. Apa itu namanya? Kutanya dulu saudara. Tidak bisa Bang, tidak bisa. Saya Bagaimana tidak bisa? Anda berbuat baik kepada seseorang tanpa Anda maafkan bisa nggak? Ya, enggak. Bisa nggak Anda berbuat baik tanpa memaafkan? Ya tidak bisa Bang. Dari mana Anda mengatakan tidak bisa, kawan? Ada orang terkadang memaksakan untuk berbuat baik, tapi dalam hatinya masih jengkel, masih marah. Cuman karena biar dianggap dia penyayang, dianggap baik, dia berikan suatu kebaikan. Itulah yang disebut munafik. Jadi sumber segala kebaikan itu adalah pemaaf. Itu sumber segala kebaikan itu menjadi pemaaf. Bagaimana Anda bisa kemudian mengatakan diri Anda kasih kepada seseorang sementara dalam hati Anda tidak memaafkan? Coba, bisa nggak itu terjadi? Bisa. Anda berbaik-baik di depan orang. Betapa banyak keadaan kehidupan kita di dunia ini. Orang tersenyum, selamat pagi Om, pagi, senyum dia. Tapi dalam hatinya, kapan ya aku bisa pijak kau lama-lamanya? Bisa itu terjadi, bisa. Tapi kalau sudah memaafkan, tak ada cerita. Pasti akan auranya, langkahnya, ucapannya, perbuatannya semua menuju kepada kebaikan. Namanya saya sudah memaafkan. Tapi kalau cuma kasih doang, tidak memaafkan, itu namanya munafri. Sampai sini paham? Nah, sekarang kita masuk. Sabar dulu. Oke. Jadi Abang bicara Anda sabar dulu. Sekarang saya ingin bertanya kepada saudara, apa yang dimaksud kasih menurut Yesus, bukan menurut Kristen yang pasang muka topeng di depan umat Islam, bukan. Sekarang saya tanya, apa kasih itu menurut Yesus, bukan menurut Kristen. Kalau Kristen saya tahu kasih itu adalah kemunafikan. Sekarang saya tanya sama saudara, kasih menurut Yesus, silakan. Jangan menurut Kristen. Karena Kristen itu kasih Indomie, itu kasih pakaian, kasih bantuan, itu kasih. Kalau di Kristen itu nonsense, bullshit, munafik. Yang saya tanya, kasih menurut Yesus. Bisakah Anda jawab? Silakan. Ya, boleh saya jawab Bang? Silakan. Kasih menurut Kristus adalah seseorang atau manusia yang rela memberikan nyawanya kepada sesamanya manusia. Itu dikatakan kasih Bang. Di mana dalilnya? Di mana dalilnya? Itulah Yesus memberikan kasihnya kepada manusia dengan dia menyerahkan nyawanya. Itu dalilnya Bang. Ngarang ya. Inilah yang saya katakan, kasih dalam Kristen itu pasti palsu. Ya kan pasti gini, palsu. Kan, abang, sabar. Anda itu cuman bullshit. Sabar. Saya minta dalil. Itu kan silakan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia memberikan anak yang tunggal kepada seorang bayi. Itu dalil Bang. Ya, dalil untuk apa dia? Dia menganugerahkan anaknya yang tunggal untuk apa? Ditumbalkan? Jangan melebar kemana-mana dulu Bang Zuma. Jangan melebar kemana-mana. Malu. Malu. Karena sabar. Di dalam agama Kristen itu sekali lagi saya katakan, dengarkan baik-baik. Dengarkan saya. Di dalam agama Kristen itu tidak ada agama kasih. Saya bisa buktikan itu. Kita buktikan sama-sama. Tadi kan saya nah sekarang yang saya tanya sama saudara, kasih menurut Yesus itu apa? Itu yang saya minta. Apa itu?
Karena Apa? begitu besar kasih Allah akan dunia ini, nah itu kan udah dikatakan dia memberikan nyawanya. Kan Di gimana? mana Itu dikatakan mungkin- nyawanya di situ? Hei, Sekarang jangan kalau- kau pelintir, sekarang kalau saudara. saya mengatakan, Jangan Bang kau Juma, menipu di sini. Jangan kau menipu saya di sini. tidak menipu, Bang Juma, Jangan ada kau dalilnya. menipu. Di mana dikatakan di situ dia menyerahkan nyawanya? Di Yohanes 3 nomor 16 yang barusan Anda baca, di mana di situ dikatakan menyerahkan nyawanya? Jangan kau jadi penipu, karena memang agamamu suka nipu-nipu. Silakan. Silakan. Katakan menyerahkan nyawanya ya, Yesus Ya, menyerahkan silakan. nyawanya ya. Silakan. Kau tunjukkan dalil sama saya. Nanti saya minta dari Bang Juma sama. Silakan. Saya ahli data. Silakan kau tunjukkan datamu. Silakan. Oh, kan begitu kan? Iya, Bentar. karena di Kristen itu tak ada ajaran kasih. Saya boleh taruhan samamu. Saya pertaruhkan iman saya. Di Kristen itu tak ada kasih. Saya akan buktikan. Oke, Bang Juma. silakan. Sabar. Jangan Silakan. terus, Bang Juma. Silakan, Kita silakan. diskusi Saya ganti-ganti. minta data. Saya minta data. Silakan. Sama nanti saya setelah saya kasih data, Bang Zuma tolong berikan data yang tegas di dalam Oke, laporan terkait. Jangan bilang memaafkan terus, Bang. oke. Data, silakan. Oke. Data. Oke, silakan. buka Silakan. Yohanes 10 ayat 18, Bang. Di situ Oke. dikatakan bahwa Yesus menyerahkan nyawanya dan dia juga mengambilnya kembali. Jadi Yesus memang menyerahkan nyawanya, Bang. Mana di situ dibilang kasih? Kasih adalah menyerahkan Iya, nyawa. Mana? kasih. Mana? Makanya, jangan dipotong-potong Tidak dong, seorang pun Bang. dengar. Tak ajarin. Aduh, gimana sih? Tidak Jangan seorang pun ngajarin lagi, kan? mengambilnya Orang daripada. diskusi nih, Bang Juma. Sabar, Bang. Kita berbicara mengenai Bang Juma, kasih. kalau kepepet jangan Yohanes gitu, 10. Sabar, saudara. Di dalam Yohanes 10 18 itu tidak berbicara mengenai kasih. Jangan kau sambung-sambungkan data. Saya tidak bilang anak Bang tanya, Saya di kan mana minta Yesus- di mana kasih Yesus itu apa menyerahkan menurut nyawanya? Yesus? Itu, Bang. Saya minta data kasih menurut Yesus itu apa, kok menyerahkan nyawa pula kau bilang? Itu baca Mana? Yohanes 3:16, Bang. Yohanes 3:16. Di situ tidak menyerahkan nyawa, tuyul. Jangan kau sambung-sambungkan Bang. ayat untuk kemenangan kasih palsu yang kau galakkan di sini. Oke? Yohanes 3 nomor 16 tidak ada hubungannya dengan nyawa. Tuhan mengutus Yesus untuk bentuk kasih kepada alam semesta ini. Barang siapa yang percaya kepada Yesus akan selamat. Tidak percaya mati dalam dosa. Betul? Oke, ya betul. Betul nggak? Betul nggak? Betul. Ada nggak nyawa di situ? Ada nggak nyawa di situ? Betul. Ada nggak nyawa di situ? Lanjut dong, Bang. Kan ayat itu nggak berhenti sampai di situ, Bang. Juma. Ada nggak nyawa di situ? Kutanya dulu, Lanjut, ada Bang nggak? Juma. Ada nggak nyawa di Lanjut, situ? Bang Juma. Ada 3 nyawa di situ, Bung. Bang Juma, Penipu, anak kecil nih, Bang Juma. saudara penipu Lanjut yang dong ingin kalau baca, Bang Juma. ingin menjajakan agama radikal menjadi agama kasih. Ada nggak di situ nyawa? Sudah, Ada Bang nggak? Juma? Sudah. Enggak, saya tanya dulu, jangan sudah nggak? Saya tanya dulu sama Juma, Ada Bang nggak? Juma, kalau bacanya yang lengkap dong, Bang Juma. Saya baca yang lengkap. Oke, Ya. dengarkan baik-baik. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia menganugerahkan hambanya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ada nyawa di situ? Ada nyawa? Nah, Ada. menganugerahkan anaknya yang tunggal. Iya, ada nyawa. Sudah. Untuk dipercayai. Untuk diberikan, dikorbankan, Bang. Mana dalilnya untuk dikobarkan? Mana dalilnya? Kau jangan jadi penipu di sini. Saya sudah sampaikan di Yohanes 10 itu, Bang. Tidak ada hubungannya di Yesus situ, menyerahkan tuyul. nyawanya. Aduh, Tidak gimana ada sih, Bang hubungannya. Tidak ada hubungannya kasih dengan nyawa. Tak ada hubungannya kasih dengan nyawa. Jangan Ya kau udah, ajarin gini, saya gini lah, tentang Bang Bible. Juma. Oke. Jangan Bang kau Juma, ajarin saya ya. Kau jangan jadi sekarang penipu di kalau sini, gitu gini kawan aja, ya. Bang Juma. Saya nggak mau Tidak berdebat ada juga. kebenaran Karena dengan dalam berlembut-lembut Al-Quran, Bang Juma, berbicara, dikatakan dilembut-lembutkan mengasihi cara sesama berbicara, tapi isinya Supaya- penipuan. Itu tidak Supaya ngefek Islam itu bagi tidak saya. dikatakan agama perang, mana? Tidak ada bagi saya Mana, ngefek. Bang Juma? Satu-satunya, dengarkan. Satu-satunya agama sadis, rasis di atas muka bumi ini yang membunuh Tuhannya demi keselamatan hanya agamamu, bukan? Betul? Itu yang kau maksud kasih itu. Hah? Membunuh Tuhan untuk menyelamatkan, membunuh anak orang untuk menyelamatkan para pelaku dosa, itu yang kau sebut kasih. Itu. Sudah, Ketika Bang. Yesus sabar, ketika Yesus ditanya, Saya tahu ya. ya silakan kau bicara, silakan. Anda Sudah, boleh gini menipu aja lah. 5 menit ke depan, silakan. Ya gini, Bang Juma, saya gimana? kan di awal tadi sudah mengatakan Yesus memberikan perintah mengasihi. Abang nggak usah mempermasalahkan persoalan itu, karena pertanyaan saya bukan itu, Bang Juma. Sekali lagi saya sampaikan kepada Bang Juma yang terhormat, ya.
bahwa pertanyaan saya, abang memberikan bukti dalil di dalam Al-Quran abang. Itu sudah tadi, sudah. Saya belum selesai bicara, Bang Sudah. Juma. Aduh. Islam mengajarkan Bang Juma, memaafkan. gimana sih? Sabar dong, Bang Juma. Islam mengajarkan memaafkan, kawan. Nah, ini kan orang terpandang, terhormat. Jangan Islam begitu, mengajarkan Bang. Bang. memaafkan. Sudah dibahas. Naik level kita, naik level lagi. Ayo. Ini Jangan waktu di situ saya lagi. bicara, Bang Juma. Ya, silakan. Iya, Abang Juma berikan secara tegas. Tadi pertanyaan saya itu, Bang, tidak ambigu. Seperti halnya teman-teman Muslim ini kalau berbicara dengan orang Kristen kan maunya ayat yang tegas, yang tidak ambigu, membuktikan bahwa Yesus itu Tuhan, kan begitu? Ya kan? Nah, sekarang sebentar dulu, Bang Juma. yang loncat-loncat Yohanes 3, Yohanes 10 itu siapa? Bang Juma. Ini masa kelas Bang Juma begini diskusinya, Bang Juma? Udah, kamu turun aja deh. Kamu turun. Iya, kok diturunin? Saya Kamu turun, diskusi kan? baik-baik, Bang Juma. Enggak. Kamu enggak bisa. Kau hanya bisa Bang menipu Juma? di sini. Bang Juma. Saya enggak suka caramu diskusi kayak gitu. Berlembut ria, tapi isinya kebohongan. Saya kan bertanya sama saudara, apa kasih itu menurut Yesus? Anda loncat kemana? Coba nih, Anda loncat kemana? Yohanes 3 nomor 16. Itu kasih menurut Yesus. Itu bahlul namanya. Itu double kosong. Itu bukan Yesus itu yang berkata di situ. Konon pengarang Yohanes mengatakan begitu besar kasih akan dunia ini. Itu siapa? Itu Bapa. Yang saya tanya Yesus, bukan Bapa yang kutanya. Habis itu Anda loncat lagi ke Yohanes 10, menyerahkan nyawanya. Apa pula menyerahkan nyawa dibilang kasih? Ya sudah, kalau gitu, kalau Kristen mengajarkan kasih, serahkan aja nyawamu. Berani nggak? Berani nggak? Nggak ada itu. Lah, sedangkan kalau Anda berbicara mengenai Al-Quranul Karim, ajaran kasih, tadi sudah saya bacakan ayatnya, sudah kutunjukkan ayatnya, tapi karena kamu Kristen, kamu nggak sampai ke sana. Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 107 sudah kukatakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tiadalah aku mengutus engkau wahai Nabi Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat kasih sayang kepada seluruh alam semesta. Kurang apa lagi? Tapi Anda ngulik, Anda salto ke sana, salto ke sini. Bukan kasih itu yang kumaksud. Apa? Bukan memaafkan, bukan rahmat kasih sayang, tetapi kasih. Ya kan, dompala, itu namanya dompala. Di Kristen itu kalau kita berbicara mengenai kasih itu tak ada. Karena kasih itu adalah ketaatan. Taat kepada Tuhan. Kasih kepada Tuhan, tunduk kepada Tuhan. Di mana itu tertulis? Di dalam kitabnya orang Yahudi, Yosua 22 nomor 5, Ulangan 11 nomor 1. Kasih adalah tekun, telaten, tunduk, patuh, taat, menjalankan segala ketetapan, perintah, aturan Tuhan yang diberikan Tuhan kepada Nabi Musa. Itu dibilang kasih. Pertanyaannya, adakah Kristen menjalankan perintah-perintah Tuhan yang datang kepada Nabi Musa? Tak ada. Berarti gugur. Kasih menurut Yesus tertulis di mana? Di dalam Matius 5 nomor 19. Apa itu? Barang siapa yang meniadakan hukum Taurat, meskipun yang paling terkecil, lalu mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terendah di dalam kerajaan langit. Sebaliknya, barang siapa yang tidak menghilangkan dan mengajarkan kepada orang lain untuk tidak menghilangkan, meskipun yang paling terkecil, maka orang itu akan menempati tempat tertinggi di dalam surga. Itu kasih. Jadi kasih menurut Yesus mengajak orang lain untuk jangan menghilangkan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil. Itu kasih menurut Yesus kepada sesama manusia. Apakah itu berlaku di Kristen? Tidak. Dengan kata lain, adakah kasih di Kristen? Adakah? Tidak ada. Ini simpelnya. Anda punya anak kecil, baru berjalan, baru belajar berjalan, baru belajar berbicara. Anda ajarkan makan babi. Anda ajarkan menyembah Yesus. Apakah itu kasih? Tidak. Ketika Anda mengajarkan anak Anda makan babi, itu bukan kasih namanya.
itu menghancurkan anak Anda. Kenapa? Karena itu sama dengan menghilangkan hukum Taurat. Jadi, adakah kasih di Kristen? Menurut saya, berdasarkan Bible itu sendiri, tidak ada kasih di dalam Kristen. Yang ada memberi, misalnya memberi senyuman, memberi bantuan, memberi pertolongan, memberi ajaran, memberi nasihat, memberi pinjaman, apalagi memberi yang dibutuhkan. Nah, itu. Tapi bukan kasih. Kasih itu tidak begitu. Kasih itu taat, tunduk, berserah diri kepada perintah Tuhan. Itu kasih. Tertulis di mana? Ulangan 11 nomor 1, Yosua 22 nomor 5. Itu baru disebut kasih, kawan. Kalau kalian itu hanya memberi aja, ya selayaknya manusia, selayaknya yang lain. Ayam saja memberi makanan ke anaknya kok. Apakah itu juga disebut kasih? Kucing aja memberi makanan kepada anaknya kok. Binatang-binatang memberi ASI kepada anak-anaknya kok. Apakah itu kasih? Oh bukan. Itu manusiawi namanya. Kalian bagi-bagi Indomie, itu manusiawi namanya. Kalian kasih pengobatan gratis, itu manusiawi namanya. Tapi ketika kalian mengajarkan orang-orang menyembah kepada manusia yang dikubur bangkit pada hari ketiga, itu bukan kasih lagi. Itu sudah menghancurkan orang. Karena kata Tuhan, jangan ada ilah lain di hadapanku. Keluaran 20 nomor 3. Tapi kalian membuat ilah baru dan mengajak anak-anak kalian menyembah kepada ilah baru itu. Maka itu bukan kasih. Itu menghancurkan manusia. Itu namanya membuat kerusakan di atas muka bumi ini. Sore Bang. Selamat sore. Selamat sore. Gimana kabar? Baik. Sekarang saya ingin mengungkap sebuah kalimat. Sabar dulu. Saya ingin mengungkap satu kalimat dan mau bertanya kepada siapapun yang ada di sini. Sekarang saya mau tanya ke Bang Fei. Bang Fei monitor. Baik, saudaraku, saya tambahkan dari tadi saya ngomong sabar dulu. Kenapa Bang Fei kamu monitor. ada sekali ngasih kesempatan? Indah Dewa monitor. Bang Erwin monitor. Sabar dulu. 86. Ya, sekarang saya mau tanya, Dinda Dewa. Diam dulu. Pencuri kata Injil, diam dulu. Dinda Dewa, orang yang mengajarkan menyembah selain daripada pencipta langit dan bumi, apakah itu pembuat kerusakan atau bukan? Membuat kerusakan. Dalam Markus itu orang yang kerasukan iblis. Oke. Bang Erwin, apakah orang yang mengajarkan menyembah kepada makhluk itu pembuat kerusakan di atas muka bumi ini atau bukan? Enggak dengar, enggak monitor. Oke. Saudara gospel, apakah orang yang mengajarkan menyembah kepada roh makhluk halus itu pembuat kerusakan di atas muka bumi atau bukan? Jawab. Oke, saya tambahkan ya, apa yang Anda kaum narasikan tentang kasih dalam Kristen tadi, biar jelas. Alamak. Pak. Buka alamak ya. Ini ya. Ya. Kenapa Yesus mengajarkan kepada Kristen itu adalah di Matius. Tunggu. Sabar dulu. Kapan Yesus mengajar Kristen? Kapan? Ya ini diajarkan mengasihi tadi, ini kasih kan, bicara kasih. Itu Yesus mengajar Kristen atau mengajar Yahudi? Ya diam dulu lah. Aduh, izin kau orang Tunggu. Kepanasan terus. Tunggu. Enggak. Perkataan Yesus itu, perkataan Yesus itu diuntuk. Perkataan Yesus. Ya, saya tahu itu perkataan Yesus menurut Bible. Pertanyaan saya. Enggak. Pertanyaan saya. Kamu jangan jago kandang kau di kandangmu sendiri. Pertanyaan saya, saudara Bible, pertanyaan saya. Orang lain bicara. Saudara, saya ingin bertanya. Habis itu kamu baca ini. Orang di atas komat ini, biarkan. Habis ini kau baca, habis ini kau terangkan. Saya cuma ingin tahu dari Anda. Ketika Yesus, sekarang dengarkan. Ketika Yesus berbicara pada saat itu, dia berbicara kepada Bani Israel.
Dia berbicara kepada Bani Israel, untuk Bani Israel atau untuk Kristen, orang Roma, Yunani? Jawab. Itu dulu. Habis itu kau baca itu. Tolong jangan dipotong. Ya, bicara tentang kasih tadi dalam kekristenan di mana dikatakan Pertanyaan saya, saudara, pertanyaan saya sederhana, dijawab dulu baru baca dalil itu. Yesus ketika berbicara pada saat dia penginjilan, ucapan-ucapannya itu untuk Bani Israel atau untuk orang Roma Yunani? Ini kan saya jawab dengan data. Kau selalu berkata mana dalil, mana dalil. Iya, pernyataan Yesus ini. Pernyataan Yesus ini untuk Bani Israel atau untuk Roma Yunani? Jawab. Ya, nanti kan saya jawab. Nanti saya jawab dulu. Percuma kau baca itu. Percuma kau baca itu. Percuma kau baca itu. Percuma kau baca itu kalau itu ucapan bukan untuk kamu, untuk Bani Israel. Pertanyaan saya, apakah ucapan Yesus ketika dia penginjilan di tengah-tengah Bani Israel, ucapannya khusus untuk Bani Israel saja, atau ucapannya itu juga diberikan kepada Roma dan Yunani? Jawab. Ya, tentu perkataan Yesus itu semua orang ya. Saya jelaskan ya, izinkan saya. Di mana Yesus mengatakan untuk semua orang ucapannya? Di mana? Di mana? Mulai. Ya, teman-teman yang di bawah ya. Mulai. Itu ucapan seorang guru kepada muridnya. Itu ucapan guru kepada muridnya. Siapa muridnya pada saat itu? Bani Israel atau orang Roma Yunani, pendiri Katolik? Jawab. Ya, saya jawab, jangan dipotong cuma ya. Bicara. Kau selalu berkata mana dalil, itu kan dalil saya kasih ke kamu ya. Di mana dikatakan di Matius 38 dikatakan ya, hukum yang kedua adalah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kok Matius 38? Bukan dengan terpaksa. Bicara kasih kepada sesama. Bicara yang betul, jangan menyesatkan. Matius 38 gimana? Kita mencubit ya. Mana ada Matius 38? Luruskan dulu argumentasimu. Matius berapa? Kok Matius 38 pula kau sebut? Makanya jangan dipotong dulu kalau Matius berapa. Kau bikin tipu-tipu, mau tipu-tipu di sini. Matius 38 atau apa ini? Kok ada Matius 38? Dari mana nenekmu yang ngajarin Matius 38? Matius 22 ayat 38. Oh, itu baru betul. Ya. Makanya kau kasih bingung jemaatmu. Kalau umat Islam paham ya, kasihan jemaat kau bilang gitu. Ya, berarti oke ya, diam dulu ya cuma ya. Hukum yang pertama tadi ajaran kasih Yesus itu adalah Yesus yang menjawab, kasihilah Tuhan Allahmu dengan sebulat hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan sepenuh akal budimu. Inilah hukum yang terbesar dan yang terutama. Hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Oke, saya bukakan data lagi. Baca seterusnya, baca turun. Udah, baca turun. Takut dia kawan-kawan. Takut dia. Kalau kamu baca seterusnya, di situ tertulis kedua ini tersimpul di dalam hukum Taurat. Hukum Taurat itu kitabnya siapa? Kitabnya Bani Israel. Apakah kitabnya Bani Israel hukum Taurat itu diberikan kepada Kristen? Tidak. Berarti hukum kasih itu hanya untuk Bani Israel. Betul? Betul. Makanya kutanya sama saudara, apakah ucapan Yesus ini untuk Bani Israel saja pemegang Taurat atau untuk Romawi, Yunani, pendiri agama Kristen? Mau menipu apa lagi nih Bapak ini? Sudah. Ya kan saya nyambung dengan tadi apa bicara kasih. Oh, Anda potong, datanya masih ada 39 dan juga 40. Apa yang diterangkan di sana? Kedua hukum ini tersimpul di dalam hukum Taurat. Hukum Taurat itu hukumnya siapa? Hukumnya Kristen atau hukumnya Yahudi? Dipotong ini terus. Saya bawa data loh, host. Jangan kau kayak gitu, kau biarkan orang si Jumawi ini itu hukum kasih tadi itu, saudara. Hukum kasih di Matius 22 tadi itu. Tolong ya, kita ini berdiskusi. Hukum kasih yang tadi, hukum kepada Tuhan, hukum kepada manusia itu tersimpul di dalam Taurat atau bukan? Nanti saya jelas, kau tanya itu pertanyaan. Nggak ada kok nanti. Tadi itu kasih kepada manusia, kasih kepada Tuhan tersimpul di dalam Taurat atau bukan?
Aduh cuma jangan di mute lah host, kayak mana sekalian. Ayolah, jujurlah kawan. Tadi itu hukum kasih yang pertama dan yang kedua, yang kasih yang pertama, kasih yang kedua itu tersimpul di dalam hukum Taurat atau bukan? Ya, jangan di mute ya. Nanti saya jawab ke kali itu ya. Enggak ada, saya enggak mau mendengarkan kebohongan, enggak mau saya. Saya tidak menginginkan umat Islam mendengarkan kebohongan dari pihak Kristen. Saya tanya sekali lagi. Sekali lagi saya tanya. Matius 22 nomor 38 sampai nomor 40 ya. Di situ menerangkan kasih kepada Tuhan hukum pertama, hukum kedua kasih kepada manusia. Kedua hukum ini tersimpul di dalam hukum Taurat atau tidak? Tersimpul di dalam hukum Taurat atau tidak? Sudah. Tersimpul di dalam hukum Taurat kedua kasih tadi atau tidak? Host jangan di mute, host. Moderator jangan di mute. Ini bicara sendiri si Bible, kawan-kawan. Jadi saudara-saudara, mending kita mute dia karena dia mencoba untuk menipu. Di dalam Matius 22 nomor 38 sampai seterusnya diterangkan bahwa kasih yang pertama, hukum utama dan hukum kedua itu semuanya terkumpul di dalam kitab Taurat. Sedangkan kitab Taurat itu kitabnya orang Yahudi. Ada nggak hubungannya dengan Kristen? Tak ada. Baru-baru ini Pak Bom mencret sendok garpu gara-gara materi itu. Udah cuma. Jadi hukum kasih itu hanya milik orang Yahudi. Di Kristen tak ada. Kan di awal tadi saya sudah mengatakan, di Kristen itu tak ada kasih. Tak ada. Tak ada kasih di Kristen. Kalau Kristen itu agama kasih, tidak mungkin mengajarkan menyembah kepada makhluk yang keluar dari kubur. Tidak mungkin. Karena yang harus disembah hanya Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub, Tuhannya Musa. Itu yang harus disembah. Itu yang harus dikasihi, menyembah, mentaati perintah Tuhannya Nabi Musa, bukan Tuhannya Paulus yang keluar dari kubur, bukan. Nah, mengasihi manusia, mengajak manusia untuk tunduk kepada perintah Tuhannya Nabi Musa. Itu mengasihi manusia. Sedangkan Kristen meninggalkan itu menuju kepada mengajak anak-anak mereka menyembah kepada apa yang diperkenalkan orang Roma Katolik untuk disembah, bernama Kristus. Apakah itu kasih? Bukan. Jadi di Kristen itu sekali lagi saya katakan tidak ada kasih. Tak ada kasih di Kristen. Karena kenapa? Mereka membatalkan ajaran kasih itu sendiri. Di mana buktinya? Efesus 2 nomor 15. Dengan matinya Yesus, dia telah membatalkan hukum Taurat dan segala perintah yang ada di dalamnya. Dengan kata lain, hukum kasih yang ada dalam hukum Taurat dibatalkan karena matinya Yesus di atas tiang salib. Jedar. Oke? Enggak usah kau pamer itu. Itu ucapan, kalau kau berbicara mengenai ucapan Yesus, itu ucapan Yesus kepada Bani Israel. Sama Edis, kau cuma kayak gini modal kau. Sekarang saya tanya samamu, ada enggak aturan? Sama Edis, gak mampu kau. Ini ada tidak? Ada enggak? Ada tidak Yesus memberikan aturan-aturan kepada? Iya, makanya pantas kau sama Edis kau. Ada tidak Yesus mengajarkan aturan keberagamaan, aturan beragama kepada Romawi pada saat orang itu? Islam kayak gini ya. Sekarang saya ulang lagi pertanyaan saya. Dengarkan, saudara-saudara Muslim di bawah, anak-anak saya, dengarkan ini pertanyaan pamungkas. Ada tidak Yesus memberikan aturan agama kepada orang Roma yang hidup pada masa itu berdampingan dengan Yesus, kepada non-Yahudi yang berdampingan dengan Yesus hari itu, pada saat itu? Ada enggak Yesus mengajarkan hidup keberagamaan, aturan ibadah, cara beribadah, cara menyembah Tuhan, ya, kepada non-Yahudi pada saat itu? Ada tidak? Ada atau tidak ada? Jawab. Cuma kamu paham nggak? Yang diskusi juga. Kenapa dari tadi kok romnya ini? Kamu nggak bisa menjawab. Jadi kalau tidak ada, Yesus memberikan aturan kepada orang Roma, kepada orang Yunani, lalu Kristen yang ada di Indonesia ini apanya Yesus? Nggak mau. Gimana ajaran kasih situ dikasih? Saya ulang lagi. Jadi kalau Yesus tidak pernah mengajarkan aturan-aturan agama kepada orang Roma dan Yunani atau Yahudi yang hidup sesamanya, Kristen yang ada di Indonesia ini apanya Yesus? Muridnya gitu, muridnya. Hah? Muridnya. Hah? Muridnya.
Murid dari Hongkong. Udah, boleh ya, izinkan bicara. Saya tambahkan tadi ya. Nah, Bang kalau Juma, tadi Bang Juma ganti Bang Stanley aja ya. Iya, boleh. Silakan dilempar aja kalau orang tidak berfungsi host, otaknya. teman-teman Ya, Muslim. silakan. Saya belum bisa diskusi, saya ibadah sahabat kan, masih mau Oh, tutup sahabat ibadah. ini. Ya sorry, next nanti, mungkin sebentar atau ya. Oh, orang Yahudi ternyata beliau. Bukan Yahudi Bang Suma, aku Advent. Ya, masih mau Advent tutup kok, sahabat ya. Advent kok sahabat. Oke, lanjut. Silakan, Bang. Silakan. Iya. Iya. Iya ya host ya, sorry. Iya. Ya, tadi aku tolak diundang, aku masih mau ibadah. Iya. Hanya nyimak aja ini. Iya. Nah, ini ada Advent. Adakah Yesus kemudian berkata memberikan aturan main kepada non-Yahudi pada saat Yesus hidup? Tak ada. Jadi Advent ini dari mana? Allahu Akbar. Oke, ada lagi? Ada Edis TV di bawah Bang Juma. Ya udah, kalau dia mau naik diskusi baik-baik, silakan. Oke. mau naik Bang Suma. Ya, yang penting Mana jangan tadi? menghujat, jangan menista, Halo Bang jangan kesurupan, Selamat jangan tipu-tipu. sore, Suma. Selamat Oh, sore sudah Bang Suma. kabur. Iya, kamu puasa ya? Sudah kabur Edis. Ya sama Berto ya, Bang Berto Sore. silakan. Iya, sore. Oke, selamat sore Bang Suma. Abang Gadeng. Iya, Gimana sore kabar? juga. Iya. Iya, baik. Oh, sore. Iya. Bang Suma hari ini. Iya, benar. Apa artinya puasa, Bang? Ya, bahasa. Coba jelaskan apa arti dan fungsi puasa itu apa? Puasa itu menahan Edis enggak tahu. menahan hawa nafsu. Hah? Apa? Apa? Oke, lanjut. Puasa dalam bahasa Arab disebut asyam atau as-saum yang berarti menahan. Yesus berpuasa, Kristen nggak berpuasa. Kenapa Kristen tidak mencontoh Yesus? Saya tanya Anda jangan masuk ke belakang. Kenapa takut ditanya? Yesus berpuasa, Enggak, bukan takut. umat Islam Saya tanya, berpuasa, tapi jawab dulu. Kristen tidak Iya, berpuasa. dia puasa, tapi saya tanya kamu, Nah, apa fungsinya kenapa? puasa begitu? Puasa itu Apa sunat fungsinya? Coba hati, jelaskan. Fungsi menahan diri. Puasa itu sunat hati, sunat kulub, semuanya disunat. Yang tadinya bebas menjadi tidak boleh. Makanya puasa itu artinya menahan. Asyam atau as-saum itu maknanya menahan dengan tujuan mendekatkan diri kepada Tuhan, menumbuhkan rasa takwa, meningkatkan kesadaran spiritual, memberikan keberkahan dalam hidup, memberikan pengajaran-pengajaran, membimbing orang-orang yang masih sakit jiwanya, sakit rohaninya menuju kepada jalan yang betul. Itu tujuan puasa. Nah, Yesus berpuasa juga melakukan hal yang seperti dilakukan oleh umat Islam. Bahkan Yesus mewajibkan pengikutnya untuk berpuasa. Alhamdulillah saya puasa. Alhamdulillah saya puasa, makanya saya tapi keluarkan kata-kata yang tidak baik di umatnya begitu. Gimana konsepnya itu? Mana kata-kata yang tidak baik yang mana yang saya ucapkan? Kata-katamu itu tidak sesuai dengan apa yang kamu Islam itu puasa. Yesus juga puasa. Malah Yesus semua Islam itu mewajibkan puasa, pengikutnya untuk puasa. Kenapa Kristen puasu? Ayo. Yesus puasa.
umat Islam puasa, Kristen tidak puasa. Ayo. Sedangkan di dalam kitab saudara, barang siapa yang mengaku Yesus ada di dalam dirinya, maka dia wajib hidup sama seperti Yesus hidup. Yesus puasa. Kenapa kalian puasin? Ayo. Kapan kalian bisa disebut sebagai pengikut? Kalian itu pengikut palsu. Pengikut Yesus itu yang ngikut Yesus. Pengikut Prabowo ya ikut Prabowo. Oh, enggak ngikut Yesus kok ngaku-ngaku pengikut. Itu namanya serigala berbulu jangkrik. Kalau Anda mengaku pengikut, kenapa Anda ikut Yesus berpuasa? Kalau puasa mendapat apa, Bang? Enggak, bukan itu pertanyaannya. Kalau kemudian Yesus berpuasa, kenapa kalian tidak berpuasa? Puasa kami beda dengan puasa Muslim. Ya, jangan bedakan ke saya. Puasanya Yesus loh. Ngapain ikut ke puasanya Islam? Yesus berpuasa 40 hari 40 malam. Kenapa kalian tidak lakukan? Inilah bukti. Saya lakukan. Oh, itulah bukti bahwa kalian itu bukan pengikut Yesus. Saya lakukan. Iya, kalau cuman ngomong-ngomong, kucing pun bisa meong, meong. Pertanyaan sederhananya, Yesus puasa 40 hari 40 malam. Kenapa Kristen tidak melakukan apa yang Yesus lakukan? Sedangkan dalam Yohanes 14 nomor 12, barang siapa yang mengasihi aku, dia akan melakukan pekerjaan yang aku lakukan. Yesus bekerja puasa. Artinya dia mempraktekkan puasa. Kenapa kalian tidak puasa? Meow. Puasa kami puasa puasa rohani, Bang, cuma puasa rohani. Puasa kami enggak. Puasa apa? Puasa kami puasa kami beda dengan puasa Muslim, Bang. Kenapa jadi Muslim? Kau kan bukan pengikut Muslim, kau kan pengikut Yesus. Puasamu sama enggak dengan puasanya Yesus? Beda. Oh, beda. Beda, Bang. Karena puasa kan puasa kalau Muslim kan puasa bulan apa ini, kalau kami di mana besok lusa itu puasa. Enggak begitu. Yesus puasa 40 hari 40 malam berturut-turut. Kenapa enggak ikut? Karena kalian pengikut palsu, betul? Kalian hanya mengambil enggak, Bang gini, enggak usah apa. Yang penting di saat kalau mau mati, kita kemana? Larinya kemana? Kalau Kristen Kan ke neraka, kalau Islam ke surga, jelas itu. Kalau Kristen ke neraka. Oh enggak, Yesus mengatakan Kristen ke neraka. Mau dalil? Mau dalil, Bang? Matius 23 nomor 15, Kristen ke neraka. Jelas itu, silakan Anda baca tuh. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajahi daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat kamu menjadikan dia orang neraka. Turun ke dunia, Bang. Ya, Yesus turun ke dunia untuk menghapus dosa manusia. Nah, itu ajaran Kristen, itu ajaran Kristen. Itulah yang dihasilkan dari pengajaran Nabi atau Kristus palsu. Sekarang kamu mengatakan Kristen itu masuk surga, sedangkan dalam dalil kitabmu Anda disebut sebagai penghuni neraka. Matius 23 nomor 15, Kristen ke neraka. Gimana dong? Cuma Yesus ke surga, Bang. Iya, Yesus ke surga. Iya, Kristen yang kubahas ini, kawan. Yohanes 13 ayat 13, Bang. Iya, Yohanes Yesus 13 ayat 13. Apa Coba itu? baca Yohanes 13. Saya tidak bawa Bible, lupa saya. Apa itu, Bang? Saya lagi di ini. Iya,
Ya paling tidak kau bisa sebutkan apa Yohanes 13 nomor 13 apa bunyinya? Tiada kemilos indah sangsil atau apa? Coba. Jadi disingkatkan sini cuma Yesus ke surga turun sebagai manusia. Yohanes 3 nomor 13 itu bukan Yohanes 13 nomor 3. Bukan 13 Yohanes 3. Yohanes 3 nomor 13. Nah, itu baru betul. Tapi itu bohong, kawan. Bohong itu. Bohong. Tapi saya percaya, Bang. Saya percaya, Bang. Tapi itu bohong. Itu bohong. Nah, kalau itu dalilnya bohong. Nanti kan dibilang semua lidah akan mengaku, semua lutut akan bertelut. Nanti kedatangan mengaku apa? Mesias. Mengaku apa? Tunggu dulu, tunggu. Mengaku apa? Mengaku apa? Nggak ada dalilnya kayak gitu. Yang Anda baca itu Matius 24 nomor 30 kan? Nggak ada kayak begitu. Jangan karang-karang ah. Bukan gitu. Jangan dikarang-karang ah. Jangan karang-karang ah. Jangan dikarang-karang, tak bagus, tak bagus. Jadi dia datang nanti semua lidah akan mengaku bahwa Yesus itu Yesus itu Tuhan nanti. Di mana itu tertulis? Jangan nipu-nipu lah, jangan ngarang bebas. Yohanes 3 nomor 13 tadi itu saja sudah nipu. Tidak ada orang yang pergi ke surga selain Yesus. Sedangkan di dalam kitab 2 Raja-Raja 2 Raja-Raja 2 nomor 11, dia lebih dulu masuk ke surga. Aduh, gimana ini teman-teman? Ada nggak yang sedikit berisi ini? Coba Bang Daniel. Selamat sore Bang Daniel. Selamat sore, assalamualaikum. Oh Islam. Iya Islam. Namanya Kristen Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Laban. Pak Laban monitor. Wih, Pak Laban. Memang orang Kristen ini nekat ya. Ketika berdiskusi naik ke atas, posisi lagi di jalan juga. Coba kalau diskusi itu yang enak, bos. Ya, Pak Liston, cari tempat yang baik, diskusi, siapkan perangkat 2. Posisi lagi di jalan ngajak diskusi. Menanyakan soal puasa. Tadi kan Bang Juma sudah menjelaskan. Di dalam Yesus juga mengajarkan yang namanya puasa. Kenapa orang Kristen tidak puasa? Sementara ada yang namanya puasa Ester. Puasa 3 hari 3 malam. Itu bukan puasa, itu latihan bunuh diri namanya. Ini coba diskusi yang inilah, yang posisi yang enak gitu. Nah, mungkin nih Pak Obed nih. Pak Obed, selamat sore. Ya, selamat sore Bu Rosifa. Selamat sore Bang Juma dan yang lain juga. Iya Bang, silakan Bang. Sempat tadi dengarkan yang percakapan sebelumnya Bang. Yang dimaksud hukum kasih itu sebenarnya dalam Alkitab itu bukan hukum kasihnya yang bergantung kepada hukum Tauratnya. Justru hukum Taurat dan kitab para nabi itu bergantung kepada kedua hukum kasih itu gitu Bang. Oke, bagus. Nah, jadi artinya kesimpulan daripada maksud seluruh hukum-hukum itu dan kitab para nabi dan Taurat itu sebenarnya kedua hukum itu. Yaitu hukum kasih kepada Allah. Abang benar tadi bahwa mengasihi Allah sebenarnya menaati Dia atau mempercayai. Dan kasih kepada sesama, maksudnya ke sesama manusia. Nah, inti dalam kasih kepada sesama di sana berarti Yesus katakan begini, apa yang ingin orang lain perbuat kepadamu, perbuatlah demikian. Jadi memang kan kita tidak mungkinlah berbuat jahat kepada diri kita. Nah, itu intinya sebenarnya. Nah, tapi kalau item-itemnya kan banyak ya cara itu. Tetapi kalau masuk ke esensinya sebenarnya begitu. Perbuatlah apa yang orang lain ingin kau perbuat, orang lain perbuat kepadamu. Artinya apa yang ingin kau inginkan ke dirimu diperbuat orang, ya perbuat demikian. Kira-kira begitu hukum kasih kepada sesama Bang.
Oh, Iya. tapi ini Udah, sebelum silakan. masuk ke situ ya Bang Jumaya, saya baru ini lama, udah pernah sebenarnya kita berbicara dulu. Iya, ini iya. bukannya lagi di Medan. Selamatlah udah melihat kota Medan. Pertama kali atau bagaimana ini Bang? Sering saya Bang ke Medan, sering. Ya. Iya, keluarga juga banyak di Medan. Siap. Saya hanya melihat itu aja bahwa bahkan dikatakan hukum Taurat itu kan sebenarnya belakangan ya. Jadi sudah ada sebelumnya, misalnya cara Allah itu memperkenalkan dirinya melalui orang-orang pilihan gitu. Jadi dia kan selalu berbicara kepada nenek moyang kita melalui para nabi ya, dengan berbagai cara dan bentuk sebenarnya dia. Nah, hubungan sebenarnya pas yang Abang sampaikan, orang Kristen apakah dia mendapat bagian di dalam hukum Taurat? Jelas tidak. Harusnya orang Kristen itu kan orang kafir dalam pandangan Yahudi gitu. Iya. Semua yang di luar Yahudi itu kafir bagi mereka gitu. Jadi hukum Taurat itu diberikan oleh Musa kepada orang Yahudi, tapi melihatnya harus kepada janji. Sebelumnya nenek moyang mereka yaitu Abraham 430 tahun sebelumnya diberikan janji oleh Allah begini, oleh keturunanmu semua bangsa mendapat berkat. Jadi ada janji Allah di situ. Nah, bagaimana konteks mendapat bagian di dalam janji kepada Abraham? Nah, dikatakan begini, waktu itu umur Abraham udah 100 tahun, istrinya juga 90 tahun dan udah mati haid. Artinya secara logika, ini tidak mungkin lagi beranak, kira-kira begitu. Karena rasionalnya begitu. Tapi dikatakan dalam kitab suci, Abraham pun percaya. Hal itu diperhitungkan Allah sebagai kebenaran. Jadi rupanya kebenaran itu yang dari Allah itu nanti diperhitungkan Allah karena dia percaya kepada Allah. Nah, sebenarnya begitu juga. Nah, jadi ketika dia percaya janji ini diberi, lalu dia dibenarkan Allah karena percaya, bukan karena dia udah berbuat, bukan. Abraham belum melakukan apa-apa, hanya dia mendengar janji Allah, lalu dia percaya. 430 tahun kemudian Musa membawa hukum Taurat. Persoalannya, orang Yahudi tidak satu pun sanggup melakukan ketaatan penuh, karena memang kebenaran kan hukum Taurat dikatakan orang yang melakukannya akan hidup. Masalahnya mereka tidak bisa sempurna. Artinya di sana baik orang di luar Yahudi yang orang kafir dan baik juga orang Yahudi yang menerima hukum Taurat, mereka itu bersalah karena hukum Taurat. Di hadapan Allah sekarang semua manusia bersalah atau berdosa. Nah, itu masalahnya. Nah, bagaimana lagi maksudnya kita menerima pembenaran dari Allah? Berarti harus percayalah kepada Allah tadi. Kira-kira begitu Bang Juma. Oke, baik. Saya ingin mengerucutkan materi pembahasan kita karena saya lihat saudara sedikit memahami tentang Bible. Terkait dengan pernyataan saudara kita tadi yang mengatakan semua kaum di muka bumi ini akan mendapatkan berkat. Artinya, ketika kita berbicara hal ini, cek, suara saya kedengaran nggak? Aman. Aman, Iya, Gurunda. Kedengeran Gurunda. Oke, saya kok nggak ada ya di. Loh, iya kok nggak ada Bang Zuma ini? Loh, iya. Loh, Bang Zuma suaranya ada tapi orangnya nggak ada. Iya, itu gimana itu? Saya turun dulu atau gimana? Iya, turun dulu aja Gurunda. Kasihan YouTube-nya nggak kelihatan Gurunda nanti kan. Oke. Bang Obednya juga mana nih? Iya, Bang Obednya goib loh. Bang Obed. Bang. Bang Obednya Udah. Ada Gurunda. ada. Bang Obed. Bang Obed naik lagi. Oh, ini pasti sinyal hostnya ini ya. Enggak sih. Ya udah, sinyalnya Bang Erwin berarti, kalau nggak Bang P. Lanjut. Oke. Jadi materi kita kerucutkan karena kalau kita berbicara segala dunia ini semua manusia sudah berdosa, itu juga tidak ada kaidahnya di dalam pengajaran para nabi, ya. Itu hanya karangan yang muncul belakangan bahwa seluruh manusia
telah menjadi dosa dikarenakan Adam, di Roma 5 nomor 12 itu karangan Paulus sendiri. Nah sekarang ketika berbicara mengenai berkat, olehmu wahai Abraham semua manusia di atas muka bumi akan mendapatkan berkat. Nah ini materinya yang bagus. Mana lawan kita tadi mana? Sahabat kita, teman kita Kristen tadi mana? Iya, ini lagi dicari Bang Juma. Ini materi sangat bagus ini. Olehmu, wahai Abraham, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Namun data ini menjelaskan Tuhan berfirman. Di mana noise-nya ini? Tuhan berfirman kemudian, Aku Tuhan memberkati siapapun yang memberkati engkau wahai Abraham. Nah, itu kuncinya itu di situ. Di penghujung dalil, olehmu wahai Abraham, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Kenapa orang di atas muka bumi ini mendapatkan berkat? Karena orang tersebut memberkati Abraham. Indonesia sebelum masuk Kristen, Indonesia sebelum masuk Islam, adakah pribumi kemudian memberkati Abraham? Tak ada. Berarti Nusantara pada saat itu berdasarkan Kejadian 12 nomor 3 belum mendapatkan berkat. Berdasarkan Kejadian 12:3. Di Indonesia tidak ada Islam, di Indonesia tidak ada Kristen. Menurut Kejadian 12:3, Indonesia belum mendapatkan berkat. Nah sekarang ada dua pendatang yang akan masuk ke Nusantara. Yang pertama adalah lisan-lisan yang setiap saat membacakan pemberkatan kepada Abraham atau Ibrahim alaihissalam. Maka seketika itu Indonesia tumpah ruah dengan orang-orang yang melakukan pemberkatan kepada Ibrahim alaihissalam. Maka tanah Indonesia mendapatkan berkat oleh Tuhan berdasarkan Kejadian 12 nomor 3. Betul? 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 Betul. Betul. Cuma ngomong-ngomong ini si Laban turunkan ini. Ini ngelapor ini. Ini Laban ini siapa? Ngelapor ini. Turunkan. Jadi ketika umat Islam yang memenuhi Indonesia, maka Indonesia dipenuhi lisan-lisan yang melakukan pemberkatan kepada Nabi Ibrahim. Maka apa yang tertulis, olehmu wahai Ibrahim, semua kaum di bumi ini akan mendapatkan berkat. Maka Indonesia mendapatkan berkat dikarenakan Indonesia dipenuhi lisan-lisan yang melakukan pemberkatan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebaliknya, Islam kita tarik keluar dari Nusantara, kosong dari penduduk Islam. Kristen yang masuk memenuhi Indonesia. Pertanyaannya, apakah Indonesia diberkati Tuhan? Berdasarkan Kejadian 12 nomor 3 atau sebaliknya? Yang mengatakan anak tunggal Abraham itu anak zina, anak tidak sah. Yang mengatakan Ismail adalah anak budak, yang mengatakan istri Abraham istri sah ini budak, itu siapa? Yang mengutuk sunat perjanjian kekal Abraham itu siapa? Yang meninggalkan penyembahan satu-satunya Tuhan yang diperkenalkan Abraham itu siapa? Yang mengganti korban Tuhan berupa domba besar kepada Abraham pengganti anaknya itu agama mana? Maka ketika Indonesia dipenuhi oleh Kristen, apakah Indonesia mendapatkan berkat atau justru mendapatkan kutuk? Berdasarkan Kejadian 12 nomor 3. Ayo, silakan yang mau berdiskusi, data ilmiah, diskusi santun, kita hancurkan kemudian keegoan dalam beragama, kita ajarkan kebenaran itu adalah kebenaran meskipun pahit. Sekali lagi, Kejadian 12 nomor 3. Aku Tuhan akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau Abraham dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau Abraham, dan olehmu wahai Abraham semua kaum di muka bumi ini akan mendapat berkat. Kesimpulan awal, di mana Islam berpijak
di situ bumi diberkati Tuhan. Itu kesimpulan awal. Di mana umat Nabi Muhammad kemudian melaksanakan salat, sujud menyembah kepada Allah, melakukan pemberkatan kepada Nabi Ibrahim, disitulah tanah bumi itu diberkati oleh Allah. Itu fakta real berdasarkan prosesi ibadahnya umat Islam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala alihi sayyidina Ibrahim bil alamin innaka, dan seterusnya. Jelas Kejadian 12 nomor 3, yang diberkati adalah umat Islam, yang dikutuki adalah yang di luar Islam. Itu kesimpulan awal. Silakan kalau ada saudara Kristen yang ingin berdiskusi. Silakan. Penggembala sesat, selamat sore. Assalamualaikum kalau Islam. Penggembala sesat. Bang Anton. Bang Anton, selamat sore. Ya, sore. Bang Anton. Ya. Pada minta naik. Ya, sebelum dilanjut diskusi, minta di follow ya, Iwan Bila ya. Minta di follow yang di atas, bagi yang belum follow, bagi yang sudah, alhamdulillah, minta di follow. Ya, semuanya. Tikik ya Bang ya. Yang sudah di tombol lagi, yang belum di follow. Bang Anton di bawah aja ya. Disapa diem aja. Ya lanjut dulu Bang, cuma sambil nyari. Iya, jadi sudah jelas sekali itu ya. Makanya dalam Al-Quran kita dijelaskan kemudian a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa may yarghabu an millata Ibrahim illa man safiha nafsa wa laqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirah laminas solihin. Dan orang yang membenci ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam hanyalah orang yang memperbodoh dirinya sendiri. Nabi Ibrahim alaihissalam menyembah pencipta langit dan bumi yang entitas tunggal absolut. Mereka benci, mereka kemudian menggantikannya dengan menjadi tiga dan seterusnya. Nabi Ibrahim alaihissalam bersunat, mereka kemudian mengganti dengan tidak bersunat. Nabi Ibrahim alaihissalam diajarkan kurban hewan, mereka ganti lagi dengan kurban Tuhan. Ini yang diterangkan Al-Quran. Wa may yarghabu an millata Ibrahim illa man safiha nafsa. Siapa yang membenci ajaran Abraham adalah orang yang memperbodoh diri, dan dia termasuk orang yang sesat. Isqala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu lirabbil alamin. Ingatlah ketika Allah berfirman kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, wahai Ibrahim, hambaku berserah dirilah. Lalu kemudian Abraham alaihissalam menjawab, aku berserah diri kepada Tuhan semesta alam. Wa sabiha Ibrahim banihi wa yaquba ya baniya innallaha astafa lakumuddin wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan Ibrahim alaihissalam mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya, kepada Nabi Ismail, kepada Nabi Ishak, kepada Yakub, wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih jalan ini untukmu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Islam, Muslim. Am kuntum syuhada is hadara Yaqub al-maut is qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaka ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Apakah kamu menjadi saksi saat maut akan menjemput Nabi Yakub alaihissalam, ketika Nabi Yakub berkata kepada anak-anaknya Bani Israel, apa yang kamu sembah sepeninggalku wahai anak-anakku? Mereka kemudian menjawab, kami akan menyembah kepada Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, yaitu Tuhan yang disembah Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa ya, dan kami hanya berserah diri kepadanya. Lalu kemudian Allah mengatakan,
Tilka ummatun qad khalat salaha ma kasabat walakum ma kasabtum wala tus'aluna amma kanu ya'malun. Itulah umat yang telah lalu, baginya apa yang telah mereka usahakan dan bagimu apa yang telah kamu usahakan, dan kamu tidak akan diminta bertanggungjawab tentang apa yang dahulu mereka kerjakan. Artinya kembali pada dalil Kejadian 12 nomor 2, alam semesta ini diberkati oleh Allah berkat daripada mengikuti ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam yang senantiasa diberkati oleh Allah bersama dengan anaknya. Jadi kalau kita merujuk kepada Kejadian 12 nomor 3, aku akan mengutuk siapapun yang mengutuk engkau wahai Abraham. Alhamdulillah umat Islam sedikit pun tidak pernah mengutuk Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan aku akan memberkati siapapun yang memberkati engkau wahai Abraham. Alhamdulillah umat Islam di dalam keislamannya senantiasa melakukan pemberkatan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Oleh karena itulah kemudian dikatakan dunia ini akan penuh berkat oleh karena orang yang memberkati Nabi Ibrahim alaihissalam. Islam mayoritas di Indonesia, maka Indonesia mendapat berkat dari pencipta langit dan bumi. Negara-negara yang tidak melakukan pemberkatan kepada Nabi Ibrahim itu adalah negara-negara yang dikutuki oleh Tuhannya Abraham alaihissalam. Saya kira demikian teman-teman, silakan dilanjutkan. Masya Allah. Halo King. Biasanya King. King. Kristen apa Islam? King, Kristen Islam King. 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 King karet. Jangkrik 7 kali, 8 kali loh aku. Turunkan. Ini siapa lagi? Mila Karisma, Kristen Islam. Mil. 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 Mila. Mila. Oke, Mila kayaknya butuh. Oke. Netral. Islam Kristen. Kristen bang. Oke, Kristen Protestan apa Katolik? Protestan bang. Oke, silakan Gurunda Zuma. Monitor Gurunda. Iya. Silakan Gurunda. Protestan. Baik, Protestan. Kristen yang senior dari Protestan itu Kristen apa bang? Kalau boleh tahu. Kristen yang senior. Nah, saya kurang tahu bang. Yang lebih dulu sebelum ada Protestan. Katolik bang. Katolik. Apakah Yesus sendiri ini adalah Katolik? Yesus, saya sebagai orang pengikut Yesus yang fakir, saya tidak punya pemahaman sampai ke situ bang. Jadi Yesus ini keyakinannya apa? Karena Yesus ini kan juga punya prosesi ibadah. Yesus mengajarkan kemudian contoh di dalam Yohanes 10:27. Aku mengenal pengikutku, mereka mengikuti aku, dan mereka mendengarkan aku dan mengikuti aku. Kan gitu. Nah, berarti Yesus punya koridor di dalam melakukan satu prosesi ibadah. Nah, kalau Anda mengatakan Anda tidak tahu, lalu bagaimana mungkin kemudian muncul Protestan, di mana yang lebih dulu adalah Katolik, sedangkan Yesus sendiri bukan Katolik? Ini benang untuk menyambung ke Yesus ini gimana caranya? Kira-kira nih. Oke, sekuasa saya ya bang ya. Jadi mengidentikan Yesus pada zamannya, saya pikir Yesus itu beragama seperti orang Yahudi gitu. Agamanya Taurat, Abraham, Ishak, Yakub, Musa, atau Taurat dan Zabur bang. Masya Allah, Masya Allah. Berarti pada saat itu Yesus bukan Katolik, apalagi Protestan. Lalu kemana hendak kemudian
kita memahami satu konsep agama kalau ternyata Yesus sendiri bukan Katolik, Yesus sendiri bukan Protestan, sedangkan Anda adalah Protestan. Kemana perginya? Nanti salah, karena Yesus mengatakan, aku mengenal pengikutku. Oke, siap Bang. Jadi ketika kita terlahir, saya terlahir seorang Kristen, saya jalani itu. Kemudian dengan keterbatasan, saya tidak punya pemahaman sampai di situ. Nah, saat ini saya mendengarkan ulasan Abang ini, atau begini aja Bang ya, 1 jam lebih, hampir 2 jam saya di bawah. Saya merasa luar biasa. Baru kali ini saya langsung merasa dihargai, naik di komal yang ada Bang Zuma ini. Oke begitu Bang. Jadi bolehkah saya tidak dengan pertanyaan saya mengungkapkan rasa yang ada sama saya untuk Bang Zuma, boleh ya? Silakan saudara, silakan. Oke Abang. Jadi Abang itu viral ya di mana-mana gitu. Jadi ini saya berpendapat dengan pendapat saya ditambah dengan rekan-rekan Kristen juga banyak ya, karena Anda viral. Kemudian kita itu kontra. Jadi kita setuju, ada di awal sangat mengagumi Anda, kemudian katanya yang lain aduh sudah sangat berlebihan. Itu statement mereka gitu. Saya juga begitu Bang. Jadi saya ceritakan tentang saya mengagumi Anda, terus kemudian saya patah hati dengan cara-cara Anda, tapi kemudian saya masuk ke lain dan bertanya tentang hal itu dan bilang itu karakter gitu. Saya tidak punya pemahaman tentang dasar Anda melakukan hal itu. Nah, akibat daripada penampilan Anda, ceramah-ceramah Anda ini, saya berusaha untuk mencari tahu dalilnya. Saya berusaha Bang mencari dalil sendiri di Quran. Quran itu kan kita bisa beli dalam terjemahan gitu. Oke, saya sempurnakan lagi dari awal tadi. Saya ada Bang Zuma baru kali ini, dan narasi apa yang Anda ucapkan itu tidak terbantah. Secara ilmu yang saya miliki ini luar biasa. Ternyata tidak dapat dibantah, dan saya bukan tandingan Anda kalau saya mau naik dan bersanding dengan Anda. Di sini saya hanya mengatakan perasaan saya bahwa Anda sangat luar biasa, dikaruniakan talenta untuk memahami dengan cara bicara yang cepat tapi masuk akal. Cuman saya temukan di sini Bang, secara saran, ternyata dalam pencarian saya dapatkan dasar-dasar ukhuwah Islami. Saya agak cepat tapi saya yakin Abang memahaminya. Ya, jadi dasar-dasar ukhuwah Islami yang saya dapatkan di sini, contohnya tentang surat An-Nahl 125 dalam terjemahan, serulah manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmat dan debatlah dengan cara terbaik. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Al-Imran 159 Bang, sebentar hampir habis. Engkau Muhammad berlakulah lemah lembut, kalau keras hatimu kasar tentu mereka menjauh dari sekitarmu. Kemudian Al-Humasa 104 celaka bagi setiap pengumpat dan pencela. Quran surat Al-An'am 108, dan janganlah kamu mencela sesembahan yang mereka sembah. Oke, kesimpulannya Bang, Anda tidak terbantah, tapi sebagai penggemar Anda, walaupun saya seorang Kristen, kenapa saya menggemari Anda? Karena saya itu orang yang menjunjung tinggi hukum akal, logika. Artinya setiap ucapan Anda itu kalau dilogikakan tidak terbantah. Cuman saya agak patah hati karena dalam cara-cara kadangkala Anda mungkin terbawa sebagai manusia biasa, Anda keluar dari dasar ukhuwah Islami Bang. Mohon berkenan untuk tidak negatif thinking sama saya. Itu cuma saran untuk Anda. Silakan Abangku, Bang Zuma. Oke, baik. Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan di dalam Al-Quranul Karim, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Wahai Nabiku Muhammad, katakanlah kepada mereka, jika engkau ingin dicintai oleh pencipta langit dan bumi, ingin dosa-dosamu dihapuskan oleh pencipta langit dan bumi, fattabi'uni, maka ikutlah denganku.
ikut kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diterangkan di dalam Al-Qur'anul Karim surah Al-Fat ayat 29. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah, dan orang-orang yang bersamanya dengan dia itu bersikap keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang kepada sesama mereka. Saya ulang lagi, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan fattabi'uni, ikutlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walladzina ma'ahu asyidda'u, orang yang bersama dengan dia keras alal kufar, terhadap orang-orang kafir, ruhama'u bainahum, dan berkasih sayang terhadap sesamanya umat Islam. Keras di sini kata Allah di dalam ayat yang Anda bacakan, dan juga di dalam dalil yang saya katakan kepada saudara, ada pengecualian. Apa kata Allah? Wala tujadilu ahlal kitab illa billati hiya ahsan illal ladzina zalamu minhum. Jangan kau berdebat dengan ahli kitab melainkan dengan cara yang baik, illal ladzina zalamu minhum, kecuali terhadap orang-orang yang zalim di antara mereka. Jadi Islam itu begitu. Nabi Muhammad pun demikian. Ketika yang datang itu adalah orang kafir yang ingin menghancurkan akidah, mendangkalkan akidah, menghina Islam, menghina Allah, menghina Rasulullah, maka apa kata Allah? Mereka, Nabi Muhammad beserta dengan umatnya, keras terhadap pembenci-pembenci Allah, pembenci-pembenci ajaran keselamatan. Itu jelas, Bung. Kalau datang kepada saudara orang yang punya niat merusak saudara, datang ke rumah Anda, ingin menghancurkan Anda, pasti Anda tegas, tidak boleh Anda lembut. Karena Allah melarang orang kita ini disolimi, kita nggak boleh. Terhadap orang zalim kita harus keras. Sementara kaidah di dalam Islam jelas. Apa kaidah di Islam? Innalladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah. Orang beriman itu berjuang di jalan Allah. Walladzina kafaru fi sabilit tagut. Sedangkan orang kafir berjuang di jalan setan. Faqatilu awliya as-syaitan, kata Allah. Itu perintah. Perangilah saudara-saudaranya setan. Berarti orang kafir yang keras, yang menghina, menghujat, harus diperangi. Dengan cara apa? Kita sadarkan. Jadi kalau saudara kemudian memeti dari berbagai macam metode, dari berbagai macam penyampaian, cara, trik yang saya sampaikan, di situ saya keras, di situ kelihatannya saya menekan dan seterusnya, itu bagian daripada memerangi orang-orang yang kafir, yang kemudian mengutuk, menghina, menghujat, menistakan, merendahkan dinul Islam bersama seperangkat dengan ajaran yang ada di dalamnya. Jadi tidak bisa kami itu berlembut-lembut terus terhadap saudara netral. Adakah saya keras? Enggak. Anda masuk, Anda sopan, saya santun. Tapi ketika yang masuk, hei penyembah batu, hei penyembah ini, weh pengikutnya pedofil dan seterusnya, saya harus keras. Itu kaidah dalam Islam. Tidak bisa. Kalau yang Anda inginkan terjadi lemah lembut, semuanya lemah lembut, maka ajaran Islam, ajaran Nabi Muhammad akan hanyut di telan masa dan keangkara murkaan manusia. Kenapa? Nabi Musa kurang apa coba? Nabi Musa membelah lautan, Nabi Musa memberikan mujizat, membuat makanan turun langsung dari langit di tengah-tengah kaumnya. Apa yang terjadi? Kaumnya taat? Tidak. Nabi Musa pun tidak terlalu lemah lembut kali, dia juga keras. Tapi apa? Ajaran Nabi Musa hancur tinggal kenangan. Begitu juga Yesus, Nabi Isa dalam iman Islam, datang keras dia. Bunuhlah setiap orang yang tidak mau menjadikan aku sebagai rajanya. Jika kamu tidak membenci ibumu, ayahmu, saudara-saudaramu, kamu tidak bisa menjadi pengikutku. Yesus pun keras. Tetapi apa yang terjadi? Tetap aja ajarannya hancur lebur, dihancurkan oleh pengikutnya itu sendiri. Kalau Nabi Muhammad juga memperlakukan hal yang sama, sedangkan ajarannya ini harus sampai kepada akhir zaman, lalu siapa yang akan menjaga Islam ini? Setiap datang penghujat dikasih ruang, setiap penghina datang dikasih ruang. Orang yang mengolok-olok Al-Quran kemudian dikasih ruang, orang yang merubah-rubah terjemahan Al-Quran dikasih ruang.
Orang yang memurtadkan orang Islam dikasih ruang. Orang yang melakukan pendangkalan akidah agar generasi Islam jauh dari Al-Quran dikasih ruang. Lalu bagaimana kemudian ajaran yang satu-satunya sebagai ajaran terakhir bisa sampai kepada manusia yang lain setelah kita? Itu tidak adil namanya. Maka untuk mempertahankan akidah Islam harus muncul orang-orang yang keras terhadap orang-orang kafir. Harus. Makanya Al-Quran mengatakan Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Asyidda'u 'alal kuffar. Keras terhadap orang-orang kafir. Orang kafir yang mana? Bukan semua orang kafir, jangan juga semua orang kafir. Karena ada orang kafir yang Rasulullah mengatakan dia tidak berasal dari kaumku. Dia tidak bersama dengan aku, dia akan tidak masuk surga apabila mereka menzalimi, menganiaya orang-orang kafir. Orang kafir yang mana? Jadi yang diperang, yang ditegasi, yang dikerasi adalah orang-orang kafir yang menisnahkan Islam, yang menghujat Islam. Sementara yang lain nggak boleh diganggu, nggak boleh sama sekali. Makanya belum ada sejarahnya pendebat Kristen yang santun kemudian tidak menghina, tidak menista, tidak merendahkan, mengobok-obok kemudian Al-Quran dengan konsep pribadi, dengan tafsiran pribadi. Saya hantam dengan logika keras, dengan penjelasan, kan nggak ada. Saya berlemah lembut. Karena itu kaidah dalam Islam. Terima kasih Anda sudah membacakan ayatnya di dalam Al-Quranul Karim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Itu kaidah saudaraku. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Itu kaidah wajib dalam Islam. Tapi ingat, ada pengecualian. Illalladzina zalamu minhum. Kecuali terhadap orang-orang yang zalim. Kenapa orang zalim itu harus kita kerasi? Karena orang zalim itu bukan hanya merusak dirinya, tapi juga merusak orang lain. Dengan kata lain, orang zalim itu pembuat kerusakan di atas muka bumi. Orang ini harus kita perangi. Bukan perang fisik, bukan angkat pedang, tidak. Kecuali mereka yang memulai. Tapi perang yang dimaksud di sini adalah faqatilu auliya asyaitan, memerangi konsep-konsep setan yang ditanamkan setan kepada benak mereka untuk mereka lantunkan atau mereka ajarkan kepada orang lain. Itu. Jadi Islam itu santun, Islam itu berkasih sayang, itu kaidah di Islam. Maka perintahnya jelas. Nah, sedangkan, mohon maaf nih, di dalam agama Kristen, misalnya Matius 28 nomor 19, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Itu kan kaidah. Markus 16, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk, yang percaya baptis, yang tidak percaya akan dihukum. Nah sekarang apakah kami tinggal diam? Ketika amanat agung ini dalam bahasa Yunani yang disebut mateteusate, amanat agung, kami biarkan kemudian untuk generasi kami diajak, dibujuk dengan cara tipu-tipu muslihat, pendangkalan akidah yang terjadi, dibagikan baju-baju kaos, dibagikan entah apa-apa kepada mereka demi untuk mendangkalkan akidah. Apakah kami diam? Tidak bisa. Gak bisa, itu tadi. Ketika kemudian para nabi menemukan ajarannya dipelintir, nabi tersebut pasti mengatakan tidak terhadap mereka. Makanya Yesus mengatakan ada angkatan jahat. Nabi Musa juga mengatakan ada yang suka menyakiti dia. Nabi Muhammad juga sama. Ada orang-orang kafir, orang-orang zalim, orang-orang munafik di sekeliling dia. Nah di Indonesia mayoritas Islam, di sekeliling kami ada kelompok-kelompok tertentu yang melakukan gerakan-gerakan pendangkalan akidah Islam. Ada. Kita tak boleh menutup mata dengan keadaan itu. Mereka berpura-pura menjadi Islam, pakai jilbab, pakai baju koko, pakai tasbih, berpenampilan seperti ustadz. Bahkan mencetak Bible mereka dengan menggunakan bahasa Arab, menggunakan istilah-istilah Islam. Untuk apa? Apa tujuannya? Untuk mengajak generasi Islam meninggalkan Islam. Kami tinggal diam? Tidak bisa. Faqatilu auliya asyaitan. Inilah yang kami perangi saudara. Maka saya minta maaf kepada saudara-saudaraku Kristen yang baik, yang bijak, yang arif, yang santun. Tolong saya dimaafkan. Saya tidak menyapu rata Kristen. Kristen itu ada yang baik. Kakak angkat saya ada yang Kristen, ada yang sudah mu'alaf, ada yang masih Kristen. Adik angkat saya juga ada yang masih Kristen, ada yang sudah mu'alaf. Saya harus berlemah lembut kepada mereka karena Islam ini rahmatan lil alamin. Islam ini adalah rahmat.
Apa itu rahmat? Itu bahasa Arab. Arti Indonesianya apa? Kasih sayang. Rahmatan lil alamin, Islam berarti adalah kasih sayang kepada alam semesta. Itu Islam. Maka keadaan kehadiran Bang Suma dan teman-teman itu wujud dari kasih sayang kepada mereka. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Itu kata Allah, berpegang teguhlah kalian kepada tali agama Islam dan jangan bercerai-berai, bersatulah kalian di dalam mewujudkan kemudian perdamaian di atas muka bumi ini. Bersatulah kalian dalam akidah Islam, dalam mewujudkan cinta tanah air. Bersatulah kalian dalam akidah Islam untuk menjaga kerukunan antar umat beragama. Bersatulah kalian dalam ajaran agama Islam untuk merajut cinta kasih terhadap anak bangsa. Itu Al-Quran. Wala tafarraku, jangan bercerai-berai. Wa kuntum ala syafa hufratim minan nar fa angkatakun minha. Kata Allah, meskipun kalian itu kemudian berada di tepi jurang neraka jahanam, tetapi oleh karena kalian mencintai manusia, karena kalian menyayangi manusia, dalam simpul panji akidah Islam, apa kata Allah? Wa kuntum ala syafa hufratim minan nar fa angkatakum minha. Maka Allah akan menyelamatkan engkau meskipun engkau berada di tepi jurang neraka jahanam. Itu Al-Quran, Bung. Jadi tidak ada alasan Islam itu kemudian keras, konyol, tegas, konyol. Tidak. Islam keras dan tegas demi untuk rahmatan lil alamin. Siapa yang bahagia ketika Anda menemukan orang kafir memeluk Islam di janji jannah? Siapa yang menangis ketika ada orang Islam masuk ke dalam, keluar dari Islam menjadi murtad di janji neraka? Kami tak akan mau itu. Kami tidak mau. Selayaknya kami melihat saudara berjalan di tepi jurang, kami akan keras. Anda berjalan di tepi jurang, kami tahu innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam. Matius 7 nomor 22 nomor 23. Orang-orang yang memanggil Yesus Tuhan, bernubuat, bermujizat, mengusir setan pakai nama Yesus diusir dan dianggap sebagai pembuat kejahatan. Matius 13 nomor 50, pembuat kejahatan di neraka. Al-Quran mengatakan orang kafir di neraka, Yesus mengatakan orang kafir di luar Yahudi juga neraka. Maka kami melihat itu. Ketika Anda ada di tepi jurang, apakah kami berlemah lembut? Paman, jangan ke situ, Paman. Ada jurang, Paman. Hati-hati, Paman. Itu orang munafik. Mulutnya berkata mau menolong, tapi hatinya mengatakan mati lalo kau. Semoga kau mati, semoga kau jatuh. Islam tak begitu. Ketika saudaranya di luar Islam ingin masuk ke neraka, Islam harus teriak dengan keras. Jangan kau ke situ. Itu namanya mencederai dirimu. Makanya dikatakan dalam Al-Quran, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Seru, panggil, teriaki mereka dengan cara yang baik. Saudara, jangan ke sana, berhati-hati. Itu adalah neraka. Itu ajakan di Islam. Jadi kalau Anda menemukan saya keras, jangan kemudian Anda melihat dari satu aspek kacamata saja. Tapi lihatlah skala besar secara menyeluruh Al-Quran itu. Nabi Muhammad keras terhadap orang-orang penghina, penghujat. Bahkan Nabi Muhammad mengangkat senjata kepada orang yang ingin menghancurkan dinul Islam. Begitu juga Bang Suma dan timnya. Tapi ketika Anda datang dengan kasih sayang, maka kami akan sambut kalian dengan kasih sayang. Bayangkan saja, Bung, di Islam itu kalau Anda lihat bagaimana kemudian Al-Quran mengajarkan kepada kami umat Islam dalam surah Maryam, innalladzina amanu wa amilus salihati sayaj'alu lahumur rahmanu wadda. Sungguh orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, Allah tanamkan kasih sayang di dalam hati mereka. Itu Al-Quran. Jadi kalau orang Islam mengajarkan tentang Islam, itu wujud daripada kasih sayang. Itu wujud daripada kasih sayang. Bukan karena benci, bukan. Tapi karena kasih sayang. Karena Islam itu semakin mereka beriman, semakin tumbuh kasih sayang di dalam hati mereka. Bukan kebencian. Bukan kebencian. Bukan kebencian. Itu yang perlu saya sampaikan kepada saudara. Maafkan saya jika ada pernyataan saya yang mengecewakan saudara. Yang pastinya meskipun Islam itu sempurna, saya manusia biasa yang tidak sempurna.
Jadi saya kemudian mengatakan, ya itu adalah kehilafan, itu adalah kekeliruan. Sungguh pun demikian, saya minta maaf yang sebesar-besarnya jika ada kata-kata atau ada ucapan atau ada ungkapan atau ada hal perbuatan yang menurut saudara saya keliru. Maafkan saya yang telah melukai hati saudara, yang telah mengecewakan saudara. Yang pasti saya bukan nabi, saya bukan juga ahli ibadah, saya juga masih fakir sama seperti antum, tapi saya berusaha bagaimana bisa dari lisan saya bisa menyelamatkan orang-orang yang masih bisa diselamatkan. Saya kira begitu kawan. Terima kasih. Terima kasih banyak Bang Suma. Terima kasih Bang Juma. Abang dengarkan bahasa familiar Islam yang saya resapi dalam jiwa. Subhanallah, Maha Suci Allah yang telah akal dan kemampuan yang luar biasa. Astagfirullah, saya bermohon ampun yang telah memvonis dalam hati saya Anda orang yang sangat kasar dari kalbi dan mulut dan kauli Bang. Benarlah apa yang dikatakan Nandar, abangku, sebaiknya kalau Anda kecewa terhadap cara yang Anda pandang salah dari penampilan Bang Zuma, berusahalah masuk ke komalnya dan tanyakanlah kepada dia. Hari ini luar biasa Abang. Alhamdulillah, saya bermohon ampun telah menjastik dalam hati saya. Anda kalbi Anda belum sempurna, karena dari kalbi menurut saya, dari hati yang baik akan keluar ucapan yang menyejukkan hati. Tapi hari ini Bang Zuma, finish, the end. Anda memenangkan saya dengan sangat luar biasa. Masya Allah, segala puji bagi Allah. Masya Allah, subhanallah. Hampir keluar air mataku Bang Suma. Di umurku ini aku masuk komal. Aku hampir sejajar dengan mereka yang intelektual, karena mereka sangat menghargai. Tapi hari ini saya berasa jadi murid Anda Bang Suma. Luar biasa. Masya Allah. Iya, luar biasa. Apalagi Anda telah men-finishing bahwa Anda juga akan masukan saran saya itu luar biasa. Anda bukan seseorang yang sangat luar biasa. Saya sempurnakan, akan saya kagumi Anda. Terima kasih atas penjelasannya. Saya akan tetap menokohkan Anda walaupun saya seorang Kristen. Mudah-mudahan Anda bisa jadi pemandu yang baik ke depan. Terima kasih Abang Suma. Amin. Terima kasih saudara netral. Makasih Bang. Oke, sip. Silakan sahabat dilanjutkan sementara, silakan. Silakan. Saya ini Bang netral, apa agamanya ini? Kok bisa beliau tadi mengagumi Bang Zuma dan tetap di agama apa agama Bang netral? Iya Abangku. Oke, sekarang Anda bertanya saya tentang itu. Suatu yang luar biasa, saya diberikan kesempatan. Setiap komal yang saya naik, orang mengatakan, ulah Bang netral, selangkah lagi. Namun pun demikian, oke, Bang Sumaya yang terhormat, saya terlahir Nasrani, tapi karena turunan kami tukang pembaca buku, maka di zaman saya kutu buku. Apa buku pada saat di umuran saya tidak ada buku Bang, kecuali kitab. Dan saya melahap Taurat dan Injil itu, melahap menjadi santapan setiap hari dengan bekal awal. Ya Tuhan, saya berdoa dalam agamaku, ya Tuhan, cilipkanlah mata hatiku, mata lahirku, agar aku dapat menangkap pesan daripada segala firman-Mu. Begitu singkatnya ya Bang. Saya singkat-singkat, saya menghargai komal ini. Jadi dengan berjalannya waktu Bang, saya jadi rancu karena saya melihat ada ayat-ayat yang bertabrakan gitu. Bertabrakan, di satu sisi saya dapatkan bahwa luar biasa keesaan, akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari Mesir dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Ini saya hafal selagi saya masih SMP, puluhan tahun saya masih ingat itu. Kemudian di Ulangan bahwa dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita Tuhan itu Esa. Disempurnakan dalam Injil dalam 2 kali kalimat yang luar biasa. Dengarlah ketika datanglah seseorang dan bertanya kepada Yesus, Guru, hukum manakah yang terutama? Yesus menjawab, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap-segenapnya. Dan kemudian luar biasa. Sudah paham. Di sini saya mendapatkan kontradiksi. Saya kemudian mencoba menengok ke sebelah. Saya beli buku Quran terjemahan dan saya sungguh luar biasa, tidak jauh-jauh
ketika membuka lembaran kedua pertama Fatihah, lembaran kedua saya baca dalam terjemahan bahwa sesungguhnya yang disebut orang mukmin adalah mereka yang beriman kepada Tuhan, atau kita sebut Allah, kepada hari kemudian neraka surga. Kitab-kitab di sini saya Oke Bang, saya singkat aja. Kemanakah akan kulabuhkan? Saya paham. Untuk abang semua, kemanakah akan kulabuhkan akalku ketika aku menemukan di kiri? Ada pertanyaan saya tanya. Pengakuan iman Nicea Konstantinopel tahu nggak netral? Gimana Bang? Netral. Pengakuan iman Nicea Konstantinopel tahu nggak? Pengakuan iman Jangan, apa Bang? kamu diam dulu. Aku Ya mau diskusi tunggu, sama saya mau netral. tanya, dia kan ngaku dia Kristen. Saya mau ngomong sama netral. Kamu diam dulu di situ. Coba Nicea Konstantinopel netral. sekarang kalau hafal banyak buku kan buku-buku, silakan. Itu pengakuan iman Kristen loh. Kamu kalau hafal berarti diam Kristen. dulu kalau di situ. Saya mau ngobrol sama netral. Kok kamu mengganggu saja? Cuma mau pastikan Bang aja netralnya. Pengakuan iman Konstantinopel dihafal loh semua orang Kristen. Aku lagi ngobrol sama si netral, nanti kuki kau urus sini. Oke, silakan Bang. Hargai dong, orang juga mau ngobrol sama netral. Netral, saya tertarik dengan saudara sudah membaca perjanjian lama dan perjanjian baru. Alhamdulillah, kebetulan saya juga pernah dan membaca ya apa itu isi perjanjian lama dan perjanjian baru. Namun kesadaran itu dapat saya temukan ketika saya diberi Allah hidayah gitu ya. Kisaran yang mau saya kasih pandangan kepada netral, saya ingin bertanya kepada saudara netral, apakah agama dari ahli Taurat dan orang Farisi? Silahkan saudaraku. Apakah agama dari ahli Taurat dan orang Farisi Bang? Oke, dalam perjalanan pembelajaran saya melalui buku yang saya ketahui bahwa agama Samawi yang disebut dengan sangat halus oleh baginda Nabi sebagai sahabat jauh Ahlul Kitab. Mereka ini pemegang agama Samawi atau agamanya Musa Bang. Itu yang bisa saya jawab sekemampuan. Baik, alhamdulillah. Ya, telah kita baca ya perjanjian lama dan perjanjian baru, bahwasanya Musa tidak membawa satu agama, dia hanya datang untuk kaum Yahudi ya, keturunan Ishak dan Yakub, dan beliau juga adalah salah satu dari suku Yahudi begitu ya. Belum ada yang disebutkan agama pada saat itu oleh Musa, namun Musa selalu menerangkan tentang keilahian ataupun keesaan Tuhan, sesembahan bagi umat manusia, terlebih kepada Bani Israel ya gitu ya. Namun begitu, barangkali saya salah membaca. Adakah agama disebutkan di dalam perjanjian lama saudaraku atau di dalam perjanjian baru, hingga apa yang saya baca itu adalah salah bila ada agama yang disebutkan di dalam kitab tersebut. Abangku, saya fakir. Saya seorang yang miskin ilmu. Saya hanya memahami bahwa bangsa Israel itu adalah ahli waris, bangsa yang diberkati. Itu yang saya baca di Taurat dan Injil. Bangsa yang dilebihkan. Kemudian agama yang mereka imani itu setelah saya belajar, saya dapatkan bahwa agama mereka adalah agama agama Taurat lah, agama Musa, begitu Bang, yang mengesahkan Tuhan, begitu Bang. Iya, ketika Musa turun dari Tur Sinai dan mendapati orang-orang yang ditinggalkannya menyembah berhala yang dibuat dari patung emas ya, iya. Lalu Musa marah pada saat itu. Lalu apakah di sana Musa mengatakan tentang agama? Tidak, Musa hanya menerangkan janganlah engkau menyembah selain dari kepada Allah yang maha tinggi, kan begitu ya. Saya ingin mengajak abang netral untuk berpikir secara realita dan melalui fakta, bahwasanya di dalam kitab-kitab sebelumnya tidaklah ada agama selain daripada
bani atau suku yang disebutkan di dalam Taurat maupun Zabur maupun Injil. Namun begitu, saya ingin mengajak abang untuk lebih mendalami Al-Quran, sebab di dalam Al-Quran Allah menerangkan apa itu agama dan bagaimana beragama itu melalui Rasulullah. Apakah saudaraku tidak pernah membaca ayat itu di dalam Al-Quran? Iya bang. Jadi sebagai seorang pencinta kebenaran, saya itu dalam konteks bukan kebanggaan, saya berusaha sekemampuan saya, dan saya dapatlah memastikan bahwa yang disebut agama Abraham, Ishak, Yakub, agamanya Yesus atau kaum muslimin mengatakan Isa, ternyata semuanya disempurnakan dan digenapi dalam Quran. Itu yang saya temukan, tidak ada pertentangan. Justru saya kembali ketika saya menelusuri hukum yang paling terutama dan utama tentang keesaan Tuhan, saya mendapatkannya di Injil tentang pengakuan Yesus yang sedemikian banyak tentang dirinya yang bermakna utusan hamba. Kemudian ada satu dua ayat yang perlu pendalaman. Yohanes 1 ayat 1 bahwa pada mulanya adalah firman. Nah, inilah yang saya maksud. Saya mendapat pengaburan di situ, kontradiksi antara ayat-ayat ini. Sehingga pada akhirnya lanjut Bang, siap. Baik, saya akan tetap di dalam netral ya. Begini saudaraku, kamu membaca Injil ataupun Bible Perjanjian Lama, ketika Anda membaca Perjanjian Baru juga, ada satu pesan yang saya sangat tertarik saat itu kepada kata-kata itu dari Perjanjian Baru. Dari sekian banyak yang terpanggil, tidaklah sebanding dengan yang terpilih. Ya, kira begitu ya Bang. Dari sekian banyak yang terpanggil, tidaklah sebanding dengan yang terpilih. Lalu kata orang bijak di dalam Islam, Abang, semua manusia mendapat hidayah, namun hanya sedikit yang memeliharanya. Siapakah orang-orang yang memelihara hidayah itu Bang? Dia yang mengikuti petunjuk dari Tuhannya. Bila abang memang sudah mendapat petunjuk bahwasanya Islam adalah agama dan nabi-nabi sebelumnya tidaklah bertolak belakang dengan pemahaman Islam, apakah bukan suatu petunjuk dari Allah kepada abang? Apakah abang akan memeliharanya, mengikutinya hingga abang menemukan hidayah yang sesungguhnya? Siap abangku. Oke abangku, sekali lagi, ternyata kebenaran sampai dimanapun tetap kebenaran. Saya mempunyai pedoman yang sangat spesial ketika saya menengok ke agama Islam, Quran, hadis. Saya menetralkan hati saya Bang. Saya menetralkan hati dulu untuk mencari kebenaran, dan sungguh luar biasa, sungguh luar biasa. Baru lembaran kedua saya sudah menemukan itulah Islam yang membenarkan semua yang dibawa oleh para nabi-nabi. Kemudian sungguh luar biasa, nabiku, Yesusku, sahabatku dimuliakan di sana, bahkan ibundanya dimuliakan, dan ternyata tidak ada yang menyimpang dari ajaran keesaan Tuhan, bahwa Tuhan itu esa yang diajarkan dalam Taurat maupun dalam Injil, dalam ucapan Yesus sendiri. Nah, di situ saya menambahkan hati. Makanya berpuluh tahun pula saya tidak ke gereja lagi, tapi saya belum masuk Islam gitu. Tapi di manakah ilmu ini harus ditambahkan? Harusnya Anda paham. Kalau untuk teman-teman yang Kristen yang mungkin harus menyanggah tentang kekristenan saya, ya saya maklumi karena tuntutan pembelajaran ilmu saya itu menengok banyak ke Islam yang penuh kaya dengan ilmu.
Makanya bahasa saya, gaya saya selalu identik dengan orang Islam. Tapi saya bersumpah bahwa saya seorang Kristen. Gitu. Kalau tentang iman Rasul yang Anda ragukan ya, itu di Pantai Costa kita waktu di zaman saya tahun 80-an itu, saya tidak ada yang demikian. Kita masuk gereja anak-anak, kita sekolah minggu, kita menyanyi sampai ke pembacaan Alkitab, kita bacakan Alkitab, kita dengarkan, ditutup dengan doa. Demikian Bang. Namun pun kalau tentang hal yang demikian tentang iman Rasul secara singkat itu adalah pengakuan aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal. Itu tidak saya jiwai Bang. Ya, saya paham. Ya, silakan. Saya paham. Oke. Kan tetap menyatakan suatu hal kebenaran kepada Anda dari sisi yang saya dapatkan gitu ya. Nama akun saya ini adalah Penanti Putra Maryam. Ya. Kenapa? Oke, saya follow dulu ya. Oh, ya. Nama akun. Oke. Ya. Lanjut Bang. Noise ya. Oh ya udah bagus. Nama akunku ini adalah Abang Penanti Putra Maryam. Kenapa saya buat nama akun ini Penanti Putra Maryam? Karena di dalam Al-Maidah ada keterangan tentang Isa Al-Masih, Yesus yang pernah saya kenal di dalam Kristen. Ya. Dia sangat dimuliakan dan ditinggikan di dalam Al-Quran. Dia disebutkan orang terkemuka di mana saja dia berada. Dia akan datang sebagai hakim yang adil, sebagai tanda di akhir zaman. Maka saya dalam Islam menantikan Putra Maryam yang diceritakan oleh Rasulullah Muhammad itu. Islam yang melecehkan Isa Putra Maryam ataupun Yesus. Semua umat Islam menyayangi dan menghormati Isa Putra Maryam selayaknya nabi-nabi sebelumnya, dan bagaimana hormatnya kepada Nabi Rasulullah Muhammad SAW. Jadi yang saya mau katakan Bang, tetaplah pelihara hidayah yang diberikan Allah, dan tunjukkanlah bahwasanya Abang memelihara hidayah itu dengan datang memeluk Islam, agama yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, yang telah dicontohkan oleh nabi-nabi sebelumnya hingga dipenuhkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar Abang juga menjadi hamba Allah sepenuhnya dunia akhirat. Begitulah pendapat saya Bang. Silakan bila ada yang mau menanggapi atau ada yang mau berdoa, silakan Bang. Namun begitu, saya harap Bang netral. Pertama-tama Bang, terima kasih atas sarannya. Jadi saya tanpa malu, tanpa takut kepada laknat dunia, Islam luar biasa menerjemahkan semua teka-teki tentang ayat-ayat Tuhan. Saya sejak melihat komal-komal itu dalam hati saya itu, saya berkata luar biasanya orang-orang Muslim ini. Mereka berjuang demi apa? Demi membenarkan ajaran Yesus. Dan saya setuju, yes. Sampai saya berpikir di hari kemudian anda ini, Abang Zuma, akan disambut Al-Masih Putra Maryam dengan sebutan welcome to my hero. Luar biasa, selamat datang pahlawanku. Dan saya cuma makanya tadi saya bilang saya agak patah hati yang lalu tentang Bang Zuma, karena itu saya melihat Anda berjuang demi ajaran Yesus gitu. Karena tanpa takut kepada laknat dunia yang tidak dapat merubah siang menjadi malam. Ya saya hanyalah seorang hamba yang takut kepada laknat yang dari langit. Jadi saya katakan
Yes, saya temukan kontradiksi yang luar biasa dalam Injil itu sendiri. Sehingga saya selalu dibantah ketika saya mengatakan bahwa Injil yang saya akui hanyalah ucapan-ucapan Yesus, bukan surat-surat kiriman. Karena dalam segala penulisan di belakang selain 4 Injil itu, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, saya temukan kata-kata dan inilah suratku kepada jemaat di Galati, Efesus, Filipi, Kolose, Rom, Korintus. Itu surat-surat kiriman yang saya tidak pegang. Walaupun saya pernah membacanya, memang Paulus adalah seorang yang intelektual, tapi saya sangat meragukan kerasulannya karena dengan perjalanan dia. Oke Bang, saya kembali lagi ke topik bahwa Islam luar biasa, tidak ada kontradiksi sana, tidak ada iya Bang, silakan kalau ada yang mau tanggapi. Itulah saya Amin. Saya berterima kasih atas apapun yang Abang narasikan, dan saya berterima kasih dengan pandangan Abang atas Islam. Itu adalah benar. Kami adalah rahmatan lil alamin yang diajarkan dengan cinta. Maka Allah adalah Ar-Rahman, Ar-Rahim, yang mengasihi dan menyayangi. Bila kasih sayang telah bersatu, apa namanya Bang? Pastilah cinta. Cinta itu, maka kami, Bang Juma terlebih, sebagai pejuang garda terdepan untuk menjaga akidah Islam dan membentengi pemurtadan adalah hero kami. Bang Juma ini sudah melanglang buana ya, sudah bertahun-tahun berjuang, bukan ingin terkenal, namun ingin menjaga akidah Islam agar tidak diplesetkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, terlebih tentara-tentara si Paulus yang selalu membawa doktrin, bahkan Bible yang mereka bisa revisi isinya kapan saja mereka mau, hingga mereka bahkan mampu berbuat sesukanya dengan menghadirkan Bible berbahasa Arab di Indonesia. Untuk siapa itu ditujukan kalau bukan untuk umat Islam? Siapa umat lain yang bisa berbahasa Arab kecuali umat Islam? Namun itulah piciknya pasukan-pasukan Paulus ini. Ya, terima kasih Bang Netral atas sanjungan dan pujiannya kepada Abang. Mantap sekali. Terima kasih Bang. Makasih. Jangan lurus. Jangan usik, diam dulu, jangan usik. Ya kan saya cuma mantap semua. Bang Netral, mau usaha ada Bang Netral. Nah, mantap sekali. Inilah lebihnya kaum perempuan. Mereka melihat ujungnya. Oke, saya ya Bu. Langsung ke ujungnya. Iya, ujungnya aja ya. Iya. Itu juga yang saya pertanyakan dalam hidup saya. Untuk Anda sekalian, saya tidak lagi meragukan. Apalagi saya dengar finishing Bang Suma tadi, luar biasa, masuk ke dalam kalbu itu. Jadi, tapi pun saya hanya bisa mengangkat ilustrasi ini Bu ya, karena saya belajar banyak Islam, makanya saya pakai ilustrasi Islam. Ternyata sesungguhnya ketika saya mengucapkan salam yang pertama, ternyata di sebelah kanan saya masih ada jemaah yang lain. Artinya duniaku harus kuperhitungkan Bu. Duniaku menjadi penghalangku. Aku maksudnya anak istri gitu Bang. Nah, semoga ya. Saya membutuhkan waktu sedikit lagi untuk melakukan amin. Ya, untuk mengamankan duniaku, amanah yang dititipkan kepadaku anak dan istri, agar silaturahmi itu tidak putus Bang. Begitu abang-abangku. Makasih. Kalau enggak namun kami tunggu Ros. Namun kami tetap akan menyampaikan ya, sebagai tanggung jawab kami di hadapan Allah. Kami akan tetap menyampaikan ini kepada Abang Netral. Warta ataupun berita telah kami sampaikan kepada Abang bahwasanya kami tidak ada menghalangi Abang untuk bersahadat ataupun mengajak Abang secara paksa untuk bersahadat. Begini Bang, hidup ini tidak tahu ke depan. Andai kita tahu esok hari masih ada di dunia ini, maka kita tidak akan menyesal tidak bersahadat saat ini.
Tapi karena kita adalah manusia bang, kami tetap mengingatkan abang, bila cahaya hidayah itu abang temukan, mengapa abang tidak memeliharanya dengan cara menunjukkan kepada Allah bahwasanya abang mengikuti petunjuknya. Itu yang mau saya sampaikan. Silahkan kalau abang mau berpikir, namun ini adalah mutlak. Bila abang tidak tahu hari yang akan datang atau waktu yang akan datang, saya berharap abang cepatlah bersahadat. Terima kasih. Oke, sedikit tanggapan saya bang ya. Makasih banyak. Selamanya finishing itu ke situ bang ya. Tetapi saya ingin mengatakan satu hal singkat. Tapi saya takut karena bahasa ini sulit diterima kecuali kepada mereka yang sabar dan memahami ilmu. Kenapa begini loh bang? Anda bicara tentang hari esok, ya betul. Dia tidak tahu tentang siapa tahu malam ini sakrat datang kepadaku. Tapi begini loh bang. Jadi kita ini abang sementara bicara tentang takdir yang tidak kita ketahui. Semoga abang semua juga bisa mendengarnya. Jadi saya bang dalam perjalanan mencari ilmu sampai ke masuk ke relung Islam, saya mendapatkan celah bang bahwa sesungguhnya mintalah kepada yang Rahman yang Rahim itu. Makanya saya selalu mewajibkan doa ini bang, abangku, bahwa ya Allah sesungguhnya hamba sadar bahwa dosaku, perbuatanku berbatas dan berujung. Tapi ampunanmu tiada batas dan tiada ujung. Ya Allah, hamba bermohon kepadamu, matikanlah dalam engkau idah kepadaku. Begitu bang. Jadi saya sudah bermohon agar saya bisa di tempat yang diterima dalam pandangan saya. Iya. Itu saya. Itu doanya aku udah pada Allah, belum keterima kalau belum syahadat. Paling tidak Bang Suma mungkin bisa. Saya tidak berani berucap apapun. Tolong Bang Juma atau Bang Erwin yang lain kepada netral, karena dia sudah mengakui keluasan pengampunan Allah itu lebih luas daripada dosanya. Saya jadi nggak mampu lagi untuk berkata-kata. Silakan Bang Erwin atau Bang. Sebenarnya Bang Netral ini mungkin ya ingin berterus terang ada faktor X, intinya seperti masih ada yang perlu dipikirkan dari segi keluarga. Tapi begini Bang Netral ya, kalau Anda masih belum bersyahadat, coba kalau ingin menjadi perenungan berdoanya itu bukan kepada Allah dulu, tetapi kepada Sang Pencipta langit dan bumi. Mungkin yang dimaksudkan Anda tadi berdoa ingin mendapatkan perenungan, mendapatkan petunjuk dari Sang Pencipta alam semesta ini kan Bang Netral ya. Nah, tentang kepada Allah, sebenarnya hati Anda itu sudah mengakui bahwasanya Allah itu adalah satu-satunya Sang Pencipta alam semesta ini. Tetapi sebagai syarat menjadi seorang muslim pastinya akan bersyahadat. Nah, itu yang dimaksudkan Bunda Rosyifa tadi. Tetapi jadikanlah kalau ini memang masih ada faktor-faktor tertentu yang dikatakan tadi, jadikanlah renungan, merenunglah, memintalah kepada Sang Pencipta alam semesta supaya diberikan umur panjang, dikasih kesempatan untuk menentukan jalan yang kedepannya untuk memeluk Islam atau bersyahadat. Atau mungkin begini Bang Netral, bersyahadat dulu baru nanti memberikan pengertian kepada keluarga. Itu sebenarnya lebih baik karena kita harus mengutamakan hubungan kita kepada Allah dibanding yang lainnya. Kalau kita masih mengutamakan dunia atas semuanya, masih mengedepankan urusan dunia daripada Allah, ini yang kadang-kadang perlu dipertimbangkan lagi Bang Netral. Begitu Bang Netral. Oke, makasih Bang. Makasih. Atau abang belum pernah abang dengar ceritaku? Belum pernah abang dengar ceritaku ya? Bentar Bang, saya di umur ini telah memantapkan segalanya. Saya hanya butuh sedikit waktu. Yang saya katakan tadi, semoga semuanya baik-baik.
begitu abang-abangku, saya pikir agak sedikit pribadi untuk diungkapkan. Saya pikir kalian memahami hal itu. Nggak apa-apa bang, nggak apa-apa. Siap. Ya, saya hanya Tapi Kita mengerti bang, kita mengerti bang. tapi saya mau cerita sedikit bang sama bang. siap. Ketika saya ditawar untuk terakhir kali bang, apakah harta yang paling berharga dalam hidup manusia? Harta Keluarga, yang paling Bang. berharga anak. Keluarga dan Anak. Kalau istri bisa diganti bang, nggak ada mantan anak bang. Ya. Lalu saya berkata, bagaimana kelak ya Allah anak-anak saya? Kalau saya harus memeluk Islam. Lalu Allah menjawab itu dengan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita datang dari sisi Allah dan akan kembali ke sisi Allah. Demikian juga anak-anak kita. Bang Ahmad itu Nggak di ada belakang yang kita rame. bawa. Coba ke menjauh Oh, sedikit. Jadi nggak noise. Udah lanjutkan Ros, lanjutkan ceritakan aja sama dia. Ini lagi di apa? Nyari-nyari sinyal juga susah, tahu sendiri di sini. Izin turun teman-teman. Iya turun lah turun. Tapi sebelum turun ada yang satu hal yang boleh Wah disampaikan. orang mau Boleh? turun kok malah. Nah, jadi gini ya. Jadi saya hanya mau meluruskan apa yang diasumsikan oleh Bang Suma tadi ya. Ini kan lagi puasa. Jadi tolong jangan berasumsi-asumsi ya. Dosa soalnya. Nanti batal Asumsi puasanya. apa bang? Asumsi Iya. apa bang? Asumsinya bahwa ajaran Musa telah hancur. Nah, sekarang saya katakan ya, di situ di dalam Al-Quran maupun di dalam Alkitab tidak ada yang menyebutkan bahwa ajaran Musa telah hancur. Dan satu lagi, ketika mereka tidak mengikuti ajaran Musa, maka mereka tidak, bangsa Israel tidak dapat masuk dalam tanah perjanjian atau dalam bangsa Israel sekarang. Nah, kenapa mereka dapat berdiri kokoh sampai sekarang walaupun diserang-serang tapi berdiri kokoh? Karena mereka menjaga apa yang difirmankan oleh Tuhan mereka dan termasuk apa yang diajarkan oleh Musa teristimewa dalam dua loh batu. Jadi cuma tolong jangan berasumsi lagi ya. Itu bukan asumsi ya bang. Sebentar bang. Iya, Saya ini luruskan orang sedikit puasa. Anda. Sebentar bang, Tadi sebentar bilang bang. tadi Ini kan jangan muncul framing bang. Iya benar. Tadi bilang tadi Bentar. Ya, saya tadi kok dengar. Saya dengar. Begini bang. Sebentar ya. Bang Zuma itu menyebutkan itu sudah bahasa duluan sebentar dengar, bang. hancur, Seperti kan itu sudah hancur. dari sudut pandang Muslim. Sebentar bang, dikatakan Yahudi dan Nasrani kafir itu kalau sudut pandang Muslim ya. Sebentar bang. Nah, apa yang dikatakan Bang Zuma bahwasannya Anda akan membawa framing mau turun kok mau framing dulu. Tenang dulu. Saya dengar juga bahwasanya Nabi Musa itu mengatakan ajarannya itu dikatakan hancur itu banyak penyesat setelah tidak ada Nabi Musa alaihissalam. Itu loh. Banyak yang merubah. Al-Quran menyebutkan seperti itu. Karena ajaran Nabi Musa alaihissalam itu yang lurus itu sewaktu Nabi Musa alaihissalam ada. Setelah itu, nah itu dalam sudut pandang Muslim perlu menjadi sebuah pertanyaan besar. Apakah ajaran yang mengaku pengikut Nabi Musa alaihissalam sekarang ini masih lurus seperti apa yang diajarkan Nabi Musa sewaktu masih ada? Itu di situ maksudnya bang. Silakan, ada yang baru datang host. Selamat sore Bang Halio. Ya, Tolong di mute. Selamat Kristen ya Bang Halio. Iya. Bang Porik, selamat sore Bang. Porik, selamat sore. Ya baik. Bang Kalodio, adakah ingin berdiskusi atau bagaimana Bang? Ada yang mau disampaikan? Iya, saya coba menyampaikan Zuma itu. Dia ini baru lahir semalam, tapi dia koar. Macam dia tahu semua. Itu ilmu Bang. Ilmu apa? Dia kan cuma bekas sapam. Ilmunya di mana? Tenang Bapak. Aduh. Kalau mau berdiskusi tenang.
kalau punya ilmu untuk membantah Bang Zuma dibantah, nggak usah teriak-teriak emosi, nggak usah Pak. Kalau sekiranya nggak punya ilmu, lebih baik mendengar. Gitu mah. Ya, sekiranya Bapak punya ilmu untuk menjelaskan atau membantah narasi Bang Zuma, silahkan pakai ilmu. Ini baru lahir semalam keluar kembali berdakwah menggunakan agama dia. Kalau nggak mau diskusi saya turunkan. Kami tidak sedang melayani mau debat. Ini kami Sebentar lagi Bang, puasa. sebentar, biarin aja dulu. Karena Iyalah kami pun mau ngomong Bang, juga. ya, tak kasih pengertian. Kami tidak pernah mengatakan kami Ilmu pintar. itu tidak memandang itu muda atau sudah tua, tetapi ilmu yang manfaat itu yang sesuai dengan yang tertulis. Bang Zuma menyampaikan Bible, bukan berarti Bang Zuma mengimani, tapi menyampaikan apa yang tertulis. Nah, kalau Anda keluar-keluar seperti ini terus seperti panik, itu wujud Anda itu ketakutan. Apa yang dirahasiakan gereja disampaikan Bang Zuma, sehingga apa? Sehingga takut hilang jemaat dan puluhan gara-gara Bang Zuma. Itu Pak. Keluar kosong. Ayo, tunjukkan keilmuan Anda kalau Anda memang punya keilmuan untuk meluruskan apa yang Anda katakan Bang Zuma itu punya kesalahan. Silakan. Ilmu apa yang Anda miliki? Kalau Zuma mau berdakwah guna agama dia sendiri, guna Al-Quran dia sendiri, tidak usah kacau agama orang. Kalau puasa itu ngehina orang batal nggak sih? Lihat juga nggak gini aja Bang, orang ini kan butuh bantahan narasi, bantah aja nggak apa-apa Bang. Nggak gini, Dewa dari pagi belum ngehina orang. Ini Pak mau saya hina nggak Pak? Saya lagi kangen hina orang nih Pak nih, ya? Jangan. Nggak, dia ngehina Bang Juma soalnya. Dia ngehina Bang Juma. Biar. Jangan sampai saya hina balik loh Pak. Ya. Tenang aja. Jangan sampai saya hina balik Pak. Kita kalau punya aja, ilmu, Bang. silakan kita diskusi. Kalau nggak ada ilmu, mendingan keluar. Dari pagi saya tidak ngehina orang ya. Lagi kangen pengen ngehina orang ini gua. Tunggu maghrib bentar ya. Habis maghrib gua hina habis-habisan ntar. Wow, ini nggak mau diskusi malah ngehina Bang Juma lagi. Itu makanya saya tuh dingin aja daripada nanti Bang Dewa yang turun kan malah apa ya, cepet nanti buka puasanya ya kan. Silakan Bang apa. Mas, ada yang baru datang itu. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang baru hadir. Ya, ARB selamat sore. Yusri Zaya. Selamat sore, Yus. Mana pisang yang di belakang? Yusri Zaya. Astagfirullahaladzim. Yusri Zaya, selamat sore. Ntar tunggu maghrib ya. Kalau pengen dihina sabar, saudara Kudewa. Sabar, dilus dulu dadanya Bang. Selamat sore, Bang Honda. Ngeng. Bang Honda, selamat sore. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terizin salam kenal semua Bang. Ya, salam kenal Bang. Ya, sama-sama salam kenal Pak. Bang, apa ada yang mau tanya Bang? Halo. Gimana Bang? Iya. Kan posisi saya sekarang ini ada di negara orang Malaysia kan. Iya. Nah, kalau di Indonesia sekarang negara kita ini sudah berpuasa kan? Iya, sudah berpuasa. Nah, tapi di sini belum Bang. Nanti malam katanya. Gini Bang ya, tak jawab ya. Ini dunia lintas agama, tapi sedikit saya sepil ya tentang itu ya. Kebijakan ulama itu untuk sidang isbat itu sesuai dengan ketentuan persidangan di suatu negara Bang, sesuai dengan ulama di setiap negara. Nah, yang paling utama wilayah nggak sama Bang.
Ini wilayah nggak sama. Jadi sama dengan gini, berbuka puasa di Jawa Timur dan di Sumatera itu beda jamnya, menitnya beda. Begitu juga Indonesia dan Malaysia. Oke lah masih Asia Tenggara. Tapi kebijakan itu nggak jadi masalah, Bang. Nggak jadi masalah. Setiap para ulama membuat satu fatwa, kebijakan, keputusan tentang itu. Yang terpenting itu, Bang, yang terpenting itu masih dalam hitungan dan tidak melanggar apa yang dikatakan wala ulil amri. Itu, Bang. Oke, terima kasih Bang. Ikuti aja sekarang saya sudah paham. Terima kasih wilayah ilmunya. tersebut, Bang. Sudah Bang ya. Ganti mau buat hotel. Ya, terima kasih Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Putra Fajar sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Islam ya Bang ya. Ya, penggemar Bang Juma. Oke, ada yang mau disampaikan nih buat nanti buat Kristen Bang. Ya, semoga sehat selalu untuk semuanya. Dapat api. Saya penggemar berat dari Gunung Kidul, Yogyakarta. Masya Allah, mantap, semangat Bang. Abang-abang semuanya. Assalamualaikum Bang, diturunin aja Bang, saya pendengar di bawah aja Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Turun sendiri Bang. Oke, makasih. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan Kristen naik. Abang-abangku saya di bawah aja dulu ya Bang, boleh? Di atas nggak apa-apa sih Bang. Belum ada. Sebenarnya ini di atas aja Bang, nanti sambil diskusi-diskusi. Kita kecilkan aja ya Bang ya, nanti ini aja standby aja di bawah. Di bawah, di atas standby maksudnya. Saya netral ini Mas, saya sangat memang sih saya juga sampai 6 tahun jalan 7 tahun untuk bisa membulatkan hati, tapi saat itu nggak seperti ini Pak. Dulu belum ada TikTok, jadi kita nggak ada teman berdiskusi gitu kan. Iya. Dulu awak sendiri yang berpikir, awak buka apa tuh Bible, apa sih yang dibilang petunjuk ini, nyari di dalam Bible nggak ada. Sekarang udah mudah, banyak orang Muslim yang mau membagikan ilmunya, memberikan pemahamannya, jauh lebih mudah di zaman abang ini. Tapi Bang Netral sudah 100% ya mengakui kebenaran Islam ya Bang Netral ya. Ada kata sempurna di atas sempurna Bang. Masya Allah. Jadi gini Bang ya, ada sebuah ketakutan kalau kita nih ya, ada sebuah kekhawatiran bila kita itu sudah mengakui kebenaran Islam. Nah, contoh seperti ini, Bang Netral kan sekarang ini naik ke Komal seperti ini. Nah, orang-orang kafir, orang-orang yang tidak senang dengan abang pasti kan banyak ini ya, banyak, ya kan? Jadi mereka itu sekarang ini mulai ingin membelokkan Abang Netral, ingin mempengaruhi Bang Netral. Itu yang dikhawatirkan bila Bang Netral itu masih berlama-lama di dalam kekafiran itu, walaupun sudah mengakui kebenaran Islam, tetapi status masih menjadi Kristen gitu ya. Nah ini banyak sekali orang-orang kafir yang berusaha untuk mengembalikan Bang Netral ke keimanan semula. Nah di sini yang kadang-kadang perlu diwaspadai. Karena orang-orang kafir itu tidak akan suka bila ada yang menemukan kebenaran Islam. Itu. Oke Bang ya, singkat saya jawab ya Bang. Aduh Bang, saya dalam perjalanan ilmu agama, saya sudah pernah berhadapan banyak kali, bukan cuma yang STH-nya, sang pendeta-pendeta muda, sarjana teologianya, bukan, yang MTH-nya Bang, master teologianya. Tapi ketika saya naikkan data sampai ke finishing di surga,
Kelabakan ya bang. Kelabakan karena apa? Mereka akan mengalihkan fungsi kanan, aku duduk di kanan itu dialihkan ke makna kekuasaan. Dan saya selalu menjadi pendengar yang baik. Kemudian saya tahan lagi bahwa segala argumen yang Anda angkat itu tidak berdalil. Dan ingat Pak Pendeta, segala yang Anda terangkan dari tadi adalah pendapat Anda. Dan pendapat Anda itu bukan agama. Edis TV pernah saya dikasih kesempatan sampai ke situ, saya sekak lagi. Dia ngorong idul, saya balik lagi, Bang Edis, jadi apa itu kanan? Oh itu makna kekuasaan. Tidak Bang Edis, tidak terjawab, tidak ada dalilnya ya. Gitu. Oke, begini. Memang betul dia utusan. Nah, di situ saya tangkap Edis. Oke Bang, makasih ya. Berarti Anda sama dengan saya membenarkan ajaran Yesus bahwa dia utusan. Oh, bukan begitu. Saya langsung permisi, saya turun karena saya sudah dapat statement Anda bahwa dia utusan. Jadi begitu Bang, singkatnya ketika sampai ke surga, aku duduk di sebelah kanan Bapa. Itu jadi orang Kristen kelemahannya di situ Bang. Hukum yang terutama dan utama saja, hukum yang terutama dan utama saja tidak diindahkan, tidak masuk ke kalbu, ke dalam hati mereka. Padahal itu hukum yang terutama. Apa itu hukum yang terutama? Yang tadi, Tuhan itu esa. Baru kemudian takut dan kasih manusia. Nah ini Bang. Jadi ketika narasi saya, barusan saya terakhir sama pendeta muda luar biasa menggebu-gebu kayak Bang Suma, tapi sampai ke surga begitu juga Bang. Jadi saya menganggap benar tuduhan kaum Islam bahwa kita diajar untuk mengimaninya saja, tapi saya tidak. Saya sudah belajar Islam, jadi agama itu akal, segala sesuatu menurut akal. Mantap, Masya Allah. Berarti gini Bang Netral, sekarang itu tinggal dicari kendalanya apa dan solusinya gimana. Nah itu cuma itu aja sekarang itu. Kendalanya apa dan solusinya gimana. Itu yang perlu dicari karena Anda sudah melalui perjalanan belajar Islam dan liku-liku yang bagaimana Anda itu menemukan satu kebenaran sehingga Anda mengakui bahwasanya kesempurnaan suatu ajaran yang benar-benar dari Sang Pencipta ini hanyalah di dalam Islam. Nah, berarti sekarang itu apa kendalanya dan apa solusinya supaya Anda tetap secepatnya bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah, saya nggak akan membayangkan nanti setelah 2 menit apakah kita masih hidup. Pastinya Anda sudah tahu. Tapi yang jelas carilah solusinya supaya Anda cepat mengucapkan 2 kalimat syahadat. Seperti itu Bang Netral ya. Ya makasih Bang. Jadi begitu ya. Tetap saya jawabnya begini Bang. Itu ranah yang sangat sensitif. Tapi saya pastikan saya akan tampil dalam keadaan yang beda yang seperti yang Anda harapkan. Tetapi Bang, kembali ya, itu harus saya lakoni dengan baik agar segalanya baik ya Bang. Begitu Bang. Jadi saya bermohon yang session ini kita rahasiakan saja. Siap. Mohon pemahamannya ya Bang ya. Makasih. Siap. Terima kasih Bang Yoga nih yang pernah yang memang rentan dari sana. Besarkan Bang Suma aja di samping aja Hos. Jangan dengan saya Hos, nggak enak Bang. Halo, selamat sore. Dan Bang Kela. Selamat sore Bang Kela. Bentar. Boleh tanya? Selamat sore Bang Kela. Bentar Petra, saya apa Kela? Astagfirullah. Iya, saya sapa si Kela dulu, sabar. Bang Juma. Sabar. Bang, benar selamat sore Bang di rantai di bulan puasa. Bang Kela, selamat sore. Kurang bagus, terputus-putus Bang masalahnya. Pas nyapa itu terputus-putus, mungkin nggak dengar mungkin. Oh iya, siapa Bang Kela? Bang Juma, benar nggak iblis itu lagi dirantai di bulan puasa? Apa nih Bang Petra? Benar nggak? Bertanya apa? Yang jadi masalah itu kenapa Bang Petra masih Kristen? Nah, jawab dulu dong. Apa itu? Apakah benar iblis itu lagi dirantai di bulan puasa? Dalilnya mana? Nah, benar. Kenapa memang? Oh gitu. Dalilnya di mana tuh? Ya kamu kan sudah tahu itu. Ya saya belum tahu.
Coba jelaskan. Apakah benar iblis itu lagi dirantai di bulan puasa? Nanti gantian ditanya bisa ya? Boleh dong. Awas Boleh. kalau Silakan. kalau apa ya? Kalau apa namanya? Nanti ditanya kabur, awas nanti. Oh tidak dong. Justru si Juma kabur dari aku. Enggak ada, Bang Juma kabur dari kamu. Basi. Ketika saya tanya tentang Taurat Allah, dia kabur dari aku. Ada kapan lah? Nah, Taurat Allah dan Injil Allah, dia tidak mampu menjawab sama saya. Ayo jawab sekarang. Ya. Sebenarnya narasinya bukan seperti itu ya. Nah, narasinya seperti ini. Apabila bulan Ramadan tiba, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Sebenarnya seperti itu dalilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tertulis di mana? Waalaikumsalam. Itu tertulis di mana? Di hadis, kenapa? Di mana? Di hadis. Oh, di hadis. Bukan di Al-Quran. Ya terus masalahnya apa kalau di hadis? Al-Quran itu kan perkataan Allah. Hadis itu perkataan Muhammad, ya kan? Sebenarnya itu maknanya seperti ini loh, Petra. Tak kasih tahu sama kamu ya. Di situ maknanya pada saat bulan suci Ramadan, umat Islam ini banyak mengagungkan Allah dan mensucikan bulan-bulan tersebut, sehingga Allah itu melarang para setan, para iblis itu untuk mengganggu umat-umat yang beriman. Nah, di situ ujian-ujian itu tetap ada. Dibelenggu di situ, setan itu dilarang oleh Allah mengganggu orang-orang yang sedang menjalankan ibadah puasa. Nah, tetapi apapun itu ya, kamu nggak akan menerima penjelasan saya. Itu. Nah, gini bro. Ketika iblis itu dibelenggu, contohnya ada orang yang berpuasa, tetapi tiba-tiba dia udah apa ya, udah berbuka sebelum waktunya. Itu siapa yang membuat dia? Ya manusianya sendiri yang salah. Bukan iblis. Dia manusianya sendiri yang salah, kan sengaja dia berbuka puasa sebelum waktunya. Sedangkan itu manusia gini Petraya, kita sebagai umat Islam tuh sudah tahu, sudah ditentukan masa imsak, masa berbuka puasa. Kalau dia sengaja berbuka puasa sebelum waktunya, ya manusianya yang salah. Yang membuat dia sengaja berbuka tanpa dia manusianya sendiri dengan hawa nafsunya sendiri, gimana toh? Kemauan dia sendiri. Manusia sendiri, bukan iblis. Bukan iblis. Kan sudah saya katakan, kalau iblis itu menggoda, kalau manusianya itu, ya kan, sudah memiliki kemauan untuk berbuka puasa, ya kemauan dia sendiri. Sedangkan di bulan puasa itu dikatakan oleh Allah untuk setan-setan itu dibelenggu, dalam arti di situ dilarang. Nah, tergantung setan mau dilarang atau enggak. Ketika gini bro, kan setan-setan kan sudah dijelaskan, sudah terjawab. Sekarang pertanyaan balik. Pertanyaan balik. Sebentar bro. Kita sudah dijelaskan. Bahkan begini ya, Petra itu kita sudah hafal. Ini nanti sebentar lagi kabur kalau ditanya, ya kan? Sebatas mana kamu tahu tentang Bible, Petra? Loh, kok oke Bible? Ya, saya tanya sama kamu, dangkal saja, nggak usah apa. Sebatas mana kamu tahu tentang Bible? Saya tanya itu dulu aja, dasarnya aja. Ketika ada orang puasa, ada orang puasa nih, contohnya belum dapat waktunya, tetapi dia udah makan contohnya. Kan? Sudah, tak tambah penjelasan lagi, Dalam arti di situ dibelenggu. Setan itu dilemahkan oleh Allah dalam menggoda manusia. Sudah tak tambahkan. Sekarang pertanyaannya balik. Sebatas mana kamu tahu tentang Bible, Petra? Kamu cuma ditanya kayak gitu aja udah bingung loh. Sebatas mana kamu tahu tentang Bible, Petra?
Maksud dibelenggu bagaimana sih? Di mana Saya sudah menjawab. Di mana setan itu? Di mana? Apa perlu saya bacakan dalil? Kau nggak percaya kalau saya pakai dalil? Makanya Ya. dari tadi baca dalilnya. Bang Biar Erwin masih semangat. mau diskusi sama ini. Tinggal 13 menit lagi. Futhat abwab. Ini tak bacakan Arabnya, nanti kamu gak terima. Besarkan dia host. Banyak cerita kau. Sekarang ini kira-kira bandar pada nggak usah lah, sudah dijawab kok. Batal nanti puasa abang gara-gara si Petra ini. Nggak apa-apa. Saya nggak akan batal puasa. Orang ini sudah biasanya. Paling-paling bentar lagi kapur. Saya pertanyaannya gampang. Sebatas mana kamu tahu tentang Bible? Belum ke dalil. Kita tuntaskan dulu. Ayo. Kan kayak gini dari dulu. Sebatas mana kamu tahu tentang Bible? Belum lagi ditanya dalil, sudah mau nangis. Nah, sekarang coba jelaskan dibelenggu seperti apa itu iblis itu dibelenggu setan itu? Kan sudah tak jelaskan, dilemahkan. Iblis di situ dilemahkan. Sudah kan sudah dijelaskan tadi. Sekarang itu pertanyaannya, sebatas mana kamu tahu tentang Bible? Iya. Nah, kalau nggak kayak gitu gini aja lah Petra ya. Kamu bertanya itu pernah dengar dari siapa? Gini. Dibelenggu seperti apa? Dibelenggu seperti apa? Pengen tahu. Contoh dibelenggu tuh gini Petra, matamu tuh diceluk dua-duanya itu contoh dibelenggu itu. Jadi matamu dibelenggu itu contohnya. Sudah. Kalau sudah dijelaskan itu, ganti saya bertanya, Petra. Sebentar. Sudah dijelaskan, saya ganti bertanya, ya kan? Kamu jawab dulu.